Halo semua, selamat datang di Kata WordPress episode 7. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang WordPress CLI 101, panduan lengkap mengelola situs tanpa dashboard. Nah, spesifik di video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas tentang WP CLI, yaitu WordPress Command Line Interface. Nah, tapi secara detail lagi ya. Nah, beberapa hal yang akan gue bahas di video kali ini, yaitu dari mulai perintah dasarnya kayak WP CLI Core, plugins, post, users, sampai kombinasi perintah kayak misalnya pipelining, terus juga beberapa perintah-perintah third party plugin lainnya kayak misalnya WooCommerce gitu kan, misalnya mau create kupon, mau create orders, create customers, ya pokoknya masih banyak lagi ya, nanti kan gue ceritain di video kali ini. Nah, WP CLI ini kemudian menurut gue adalah salah satu skill yang esensial buat para WordPress developer. Kenapa? Karena ini akan memprovide kita beberapa cara workflow untuk bisa mengotomasi pekerjaan kita, apalagi teman-teman WordPress yang memanage a large amount of website ya, misalnya ratusan website di manage sekaligus gitu ya. Kalau kita installin nge-setup satu-satu pegel tangannya kan. Kalau misalnya kita menggunakan WP CLI ini, kita bisa lebih produktif gitu. Makanya ini adalah salah satu skill yang esensial. So teman-teman yang penasaran, jadi kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, so kita start aja langsung dari chapter 1, yaitu introductions, pengenalan tentang apa itu WP CLI. Oke, di sini penjelasannya ya. Nah, sini penjelasannya WP CLI adalah singkatan dari WordPress Command Line Interface. Is a powerful tools that allows developers and administrators to manage WordPress website directly from the command line. Ya, ini adalah salah satu tools yang dibuat sama WordPress developers team untuk bisa memanage WordPress melalui command line interface gitu ya. Nah, terus abis itu di sini ada penjelasannya lagi. Instead of using a standard WordPress dashboard, WP CLI provide a fastest and more efficient way to perform various administrative and development tasks, making it particularly useful for managing multiple sites or automating repetitive tasks gitu ya. Nah, ada beberapa key benefitnya di sini, yaitu yang pertama adalah kalau misalnya kita managing multiple website gitu, kalau misalnya mau melakukan suatu suatu tindakan tertentu di dalam website, kalau kita pakai dashboard, aduh PR banget gitu satu-satu gitu kan. Nah, dengan menggunakan WP CLI kita bisa mengotomasi semua pekerjaan itu secara sekaligus gitu. Terus juga mengotomasi repetitive task atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus juga bisa gitu. Misalnya kayak bikin kupon segala macam kayak gitu ya. Terus juga melakukan pengecekan security itu bisa juga dilakukan secara otomatis dengan menggunakan WP CLI ini. Ada beberapa key features dari WP CLI. Yang paling utama yaitu yang pertama adalah content management gitu ya. Dengan menggunakan WP CLI kita bisa membuat, mengupdate dan menghapus post, pages dan juga custom post type gitu ya. Dengan menjalankan satu perintah itu semua nanti bisa dihapuskan, diedit dan juga bisa dibuat gitu ya. Nah, terus juga ada plugin and theme management. Kita bisa nginstal, activate, deactivate atau juga mendelete plugin dengan satu perintah gitu ya. Yang banyak gitu dengan satu perintah gitu. Terus ya yang ketiga juga dengan kita bisa juga melakukan yang namanya user management. Kita bisa menambahkan, menghapus dan juga mengedit spesifik users dalam di instalasi WordPress kita. Database operations juga kita bisa melakukan export, import atau optimasi dan juga melakukan SQL query secara langsung dengan menggunakan WP CLI. Nah, ini kan apa kebutuhannya database operations ini? Mungkin ya kalau misalnya kita mau melakukan regular backup gitu. Nah, kita bisa juga melakukan dengan menggunakan WP CLI ini, tinggal setup cron aja, terus nanti dia akan melakukan backup otomatis, misalnya setiap bulan, setiap minggu mungkin, atau setiap berapa bulan sekali kayak gitu. Itu bisa dilakukan dengan WP CLI. Terus multi site management, gue jarang sih pakai ini, tapi ya kalau misalnya teman-teman ada yang managing multi site bisa pakai WP CLI. Terus juga ada custom comments. Ya, yang tadi gue bilang kan, misalnya ini ada third party integration, itu pasti ada beberapa custom comments. Saya misalnya kayak WooCommerce itu kan ada beberapa custom comment untuk bikin kupon, bikin orders, customers, wah banyak deh pokoknya gitulah ya. Nah, itulah salah satu beberapa key features dari WP CLI. Nah, terus meskipun kita udah jelasin secara broad tentang beberapa keuntungan dari WP CLI, nah di sini dijelaskan secara lebih detail lagi, itu beberapa keuntungan kenapa menggunakan WP CLI. Yang pertama adalah speed. Udah pasti ya, kalau kita menggunakan pakai command line interface, otomatis speed kita akan sangat lebih cepat dibandingkan pakai dashboard gitu ya. Nah, terus juga yang kedua adalah otomasi. Kita bisa melakukan otomasi dengan menjalankan perintah WP CLI. Kalau misalnya mau melakukan backup, mau melakukan maintenance, update kayak gitu-gitu di websitenya dengan cara dengan menggunakan cron job misalnya gitu, supaya bisa dilakukan secara otomatis untuk berapa ratus website, itu bisa dilakukan dengan menggunakan WP CLI.
CLI daripada pakai dashboard satu-satu kan PR gitu. Nah, terus habis itu juga scripting. Nah, ini juga misalnya kita pengen bikin, misalnya kalau websitenya ordersnya udah ada 1000 gitu kan. Nah, pengen bikin ketika WordPress ordersnya udah ada 1000, kita pengen bikin automatic coupon kayak gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan WP CLI gitu ya. Kalau di WooCommerce gitu, atau mau melakukan spesifik pekerjaan tertentu dengan menggunakan scripting, itu bisa dilakukan. Terus habis itu juga improve debugging and troubleshooting gitu. Nah, terkadang tuh kalau misalnya website itu kadang-kadang di WordPress itu kita sering kena hack misalnya. Ada white screen of death gitu ya. Jadi kayak layar website itu cuma putih doang, udah nggak ada apa-apaan gitu. Nah, itu biasanya terjadi kalau misalnya si hacker itu melakukan customisasi di instalasi WordPress-nya. Nah, entah itu diinstal di dalam plugin, di dalam themes, di dalam core, itu kan agak susah untuk bisa melakukan pelacakan. Nah, dengan menggunakan WP CLI ini kita bisa melakukan debugging dan juga troubleshooting gitu. Nah, hackingnya tuh adanya di mana, kita bisa melakukan pengecekan di sana kayak gitu ya. Nah, terus habis itu faster development workflow juga ya udah pasti ya, kalau bisa menggunakan CLI kita bisa lebih cepat gitu untuk bisa melakukan atau memanage WordPress website itu sendiri gitu. Nah, itu ya beberapa penjelasan tentang apa itu WordPress CLI. Oke. Nah, terus habis itu installation guide. Nah, sebenarnya ini installation guide bisa dilakukan kalau misalnya kita di server ya. Tapi kalau misalnya di lokal, ini udah gue pernah jelasin sebelumnya, kita tuh udah punya satu spesifik tool yang cukup bagus, namanya local. Ini gue udah ceritain di kata WordPress episode 1 ya. Jadi gue jelasin tentang local nih secara lebih jelas gitu ya. Biar gue nggak ngulang, nonton dulu dah yang belum nonton gitu ya. Nah, nanti di local itu di sini ada side shell, di mana di dalam side shell itu kita bisa melakukan perintah WP CLI secara terinstall secara otomatis. Jadi misalnya kayak gini, kita tinggal jalanin aja perintah WP misalnya info untuk bisa melakukan pengecekan informasi dari instalasi WordPress itu sendiri gitu. Jadi terus juga bisa ngelihat WP dash help misalnya untuk ngelihat helpnya tuh apa aja sih perintah-perintah yang ada segala macam, itu bisa dilakukan. Jadi nggak perlu melakukan instalasi lagi gitu ya. Kalau misalnya udah install lokal di sini gitu. Kalau di lokal. Tapi kalau di server ya mau nggak mau kita harus installin itu satu-satu. Cara installnya adalah dengan kayak gini, yaitu bisa kalau di Linux dan Mac OS bisa jalanin perintah ini curl, terus bisa verify download bla bla bla, ya lakukan ini sampai tadi WP info bisa kelihatan gitu ya, runningnya bisa jalan. Terus juga kalau misalnya di Windows itu bisa juga melakukan pakai Composer juga bisa, terus untuk running perintahnya bisa WP info. Terus nah, ini juga bisa beberapa perintah-perintah lainnya ya, bisa untuk ngecek versions dari core-nya, bisa juga WP core versions. Terus habis itu untuk bisa melakukan update WP CLI, bisa melakukan WP CLI update gitu. Nah, itulah salah satu caranya ya untuk bisa menginstal WP CLI. Jadi gampang nih cara instalasinya. Dan juga kita udah bisa pakai WP CLI ini di entah environment lokal atau juga di environment server kita gitu ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi kita masuk ke chapter 2, yaitu WP CLI fundamental ya. Oke, nah Nah, kita masuk ke dalam basic command line skill dari WP CLI. Sebenarnya WP CLI itu nggak terlalu rumit, perintah-perintahnya gampang kok. Ya, kita lihat aja di sini. Nah, WP CLI itu terbagi menjadi 4 perintah. Oke, udah itu doang sebenarnya. Kayak depannya WP itu ya perintah dasarnya untuk manggil si WP-nya, WordPress-nya. Yang kedua adalah command-nya. Ini berhubungan dengan apa yang mau kita manage. Habis itu di sininya ada sub-command-nya. Lalu ada options-nya. Beberapa contohnya kayak misalnya langsung aja nih di sini. Misalnya WordPress plugin install WooCommerce activate gitu ya. Jadi di sini kelihatan ya. WordPress itu ya ini, command-nya apa? Command adalah plugin, install adalah install di sini. Subcommand-nya adalah install, lalu habis itu di sini ada parameternya, namanya adalah apa yang mau diinstal gitu ya. Nah, di sini ada yang mau diinstal itu apa, misalnya WooCommerce gitu, dan di sini ada options-nya apa, misalnya langsung setelah install langsung activate gitu ya. Udah kita bisa ngejalanin perintah ini ya kayak gitu. Terus habis itu juga
Nah ini ya, kalau misalnya di server mau nggak mau kita harus cd ke pad WordPress-nya, karena kalau misalnya nggak di padnya nanti perintahnya nggak akan jalan kayak gitu. Kalau di lokal kita bisa langsung pencet ini start shell, nanti dia akan kebuka shell-nya, jadi kita bisa langsung jalanin. Tapi kalau di server ya mau nggak mau kita harus berada di pad instalasi WordPress-nya untuk bisa menjalankan perintah-perintah dari WP CLI itu sendiri. Jadi ini pastikan bahwa dia ada di tempat instalasi WordPress-nya itu kalau di server ya gitu. Nah itu, jadi itu lalu kemudian viewing help information. Nah kalau sebenarnya ini adalah beberapa slide gua ini semuanya sebenarnya core sumbernya juga kebanyakan dari WP plugin help. Cuman kayak gua ngelihat jarang yang kemudian ngejelasnya secara lengkap, makanya gua naikin supaya orang bisa lebih explore lebih dalam soal masalah WP CLI ini ya. Tuh, nah kalau untuk ngelihat helpnya, ini kan kita udah belajar di sini ada WP, comment dan subcomment, ada options. Jadi kita tinggal cara ngelihatnya adalah tinggal jalanin aja perintah gini, WP help. Nah nanti dia akan kasih lihat ke kita tuh apa aja perintah-perintah yang ada gitu, dari mulai ini terus banyak banget gitu. Ini komen-komen atau perintah-perintah yang bisa dilakukan, dan juga penjelasannya misalnya cage, cap, comments, db, ada banyak banget ya gitu. Kalau jelasin satu-satu selesai nih videonya gitu ya, nanti bisa dilihat lagi sendiri. Dan juga enaknya di sini kita bisa melakukan subcomment perintahnya, kita bisa lihat juga misal WP plugin gitu kan, kita bisa juga lihat help misalnya. Nah, dash help. Nah nanti dia dari komennya kan WP plugin nih, jadi kita bisa lihat nih perintah-perintahnya yang ada apaan aja gitu. Jadi bisa dilihat sampai ke bagian subkomennya, di sini detailnya bisa kelihatan gitu. Dan kadang-kadang dari subkomen kalau kayak gini kita bisa ngelihat juga contoh-contohnya. Misalnya di sini ada example, kalau mau install plugin misalnya WP plugin activate hello misalnya, ya udah berarti ini artinya mengaktifasi plugin hello, tapi kita harus diinstal dulu ya pluginnya gitu. Berbeda dengan perintah yang tadi gitu, udah install dan juga activate secara langsung gitu. Nah ini ada perintah-perintahnya dan juga ada contoh-contohnya yang bisa kita contoh gitu. Jadi gampang kan sebenarnya WP CLI ini, bisa dilihat di sini. Nah oke, mungkin kita langsung aja kasih contoh. Di sini kita bisa running WP plugin install WooCommerce and activate. Jadi tinggal running aja perintahnya WP plugin install WooCommerce --activate gitu ya. Nah nanti dia akan menginstal plugin WooCommerce dan juga mengaktifasinya secara langsung. Kan kalau biasanya kita kayak gini tuh harus ngeklik dulu menu plugins di dashboard, terus habis itu add new, cari dulu, aduh PR gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kita bisa lakukan ini secara langsung dengan menggunakan perintah ini. Jadi convenience kan, enak kan pakai WP CLI kan gitu. Nah tapi kita harus tahu juga gitu. Jadi kalau kita mau menginstal plugin, kita harus tahu yang namanya slug. Oke, jadi kalau misalnya kita cari misalnya googling aja gitu WordPress misalnya contact form 7 gitu. Nah jadi kalau kita mau menginstal plugin ini misalnya contact form 7, berarti yang kita masukin perintahnya adalah di sini contact form 7 gitu ya. Nah jadi di sini tinggal kita iniin WooCommerce-nya, kita ganti jadi misalnya contact form 7 gitu atau contact form 7 kayak gitu. Jadi yang di sini dimasukin adalah slug-nya gitu. Jadi kita harus tahu caranya gimana ya, googling aja biar cepet gitu. Tapi ada juga sih perintahnya nanti untuk search, cuman nanti ya di slide berikutnya gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu ya caranya untuk bisa menjalankan perintah di WP CLI ini. Dari cara mengaktifasi plugin aja ini kita udah bisa ya, tinggal bikin script aja gitu kan. Mungkin untuk bisa melakukan running spesifik install spesifik plugin di spesifik instalasi, itu bisa dilakukan dengan ini gitu kan. Jadi cepet gitu. Kalau kita mau bikin misalnya staging website 100 website gitu kan, ya udah tinggal nge-running perintah WP CLI aja, habis itu ya udah bisa, dan pluginnya nanti di sana juga udah terinstall. Jadi enak banget gitu menggunakan WP CLI. Nah itu ya. Terus habis itu kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu nih piping dan redirection gitu. Nah kalau piping tuh artinya kayak gini ya. Jadi WP plugin list grab WooCommerce. Nah jadi ini gua kasih lihat dulu, atau mungkin biar lebih enak ini kita bisa geser ininya ya, biar langsung ke terminal. Di sini
Nah, tadi kan kita udah install WooCommerce ya. Jadi kita bisa melakukan perintah wp plugin list gitu. Nah, untuk bisa melihat list of plugin apa aja yang diinstal di instalasi WordPress kita. Di sini kan udah ada WooCommerce. Jadi yang adanya cuma WooCommerce doang gitu. Nah, ini kayak gini ya. Atau mungkin kita kalau instalasinya ada banyak kayak gitu ya. Misalnya tadi kita kayak gini, terus kita install lagi misalnya Contact Form 7 gitu ya. Nah, ini agak tungguin dulu sebentar sambil dia ngedownload gitu kan. Nah, terus kita pengen ngelihat hanya ada nggak sih sebenarnya instalasi WooCommerce tuh di plugin WooCommerce sudah keinstall apa belum gitu. Dari misalnya pluginnya ada berapa puluh gitu kan, PR banget yang ngeliatin satu-satu gitu kan. Nah, kita bisa melakukan pipelining gitu dengan cara ngelakuin misalnya perintahnya kayak gini, wp plugin list ini, terus grab WooCommerce. So, mungkin gue gedein kali ya layarnya biar agak kelihatan. Sorry entar dulu, ini agak shellnya ukurannya gue gedein ya. Term settings appearance. Oke, gue gedein ini aja nih gini ya. Nah, ini biar lebih jelas kelihatan gitu ya. Nah, gitu misalnya grab WooCommerce gitu ya. Nah, terus nanti dia akan munculin nih WooCommerce active non 9933 off gitu. Nah, dengan cara kayak gini, dengan menggunakan pipelining kita akan bisa lebih cepat gitu ininya ngelihatnya. Oh, WooCommerce tuh ternyata diinstal kayak gitu pakai pipelining. Nah, gitu ya. Terus di sini sorry udah gini aja deh biar gua nggak bingung. Oke. Nah, kayak gitu. Itu salah satu perintahnya. Lalu kemudian lanjut lagi juga ada perintah yaitu redirections ya. Nah, redirections itu perintahnya kayak gini, plugins.txt gitu. Nah, apa fungsinya? Kadang-kadang kalau misalnya kayak gini nih, kita wp plugin list misalnya. Nah, nanti di sini kita akan melihat list of plugin. Tapi kan kadang-kadang kita pengen ngupdate plugin ini kan. Nah, di sini biasanya ada tulisan update versions berapa. Artinya plugin itu udah keluar rilis terbarunya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita memanage suatu website, kadang-kadang kita ini dibutuhkan gitu. Kalau misalnya mau bikin invoice buat klien, customer segala macam ini dibutuhkan gitu. Makanya kita bisa melakukan ini dulu, perintah ini gitu ya. Misalnya wp plugin list redirections kayak gini, terus habis itu plugins.txt gitu. Nah, nanti dia akan mengoutputkan list of pluginnya ke dalam bentuk plugins.txt ini gitu ya. Jadi tinggal kita lihat di sini kalau plugins.txt-nya hasilnya adalah kayak begini. Nah, nanti ini bisa kita gunakan untuk misalnya kita kasih invoicing ke customer segala macam, itu bisa pakai ini gitu. Jadi lebih enak dibandingin kita mencatetin satu-satu gitu kan. Kalau misalnya di dashboard ada plugin segala macam yang harus diupdate apaan aja gitu untuk kasih invoice ke customer, repot kan. Jadi kalau pakai WP CLI ini jadi lebih cepat kayak begini gitu. Nah, itu ya. Nah, terus abis itu nih gua hapus dulu pluginsnya. Terus abis itu ada perintah lainnya lagi, misalnya di sini wp pad bla bla bla, ini plugin list. Jadi kalau misalnya kita mau merunning atau mau mengeksekusi perintah ini di spesifik path tertentu gitu ya, bisa juga. Tapi sebenarnya menurut gua lebih enak pakai CD sih. CD aja udah repot banget gitu. Nah, nanti habis itu udah tinggal running perintahnya di folder itu. Nah, habis itu juga ada wp user list this is format JSON. Nah, kita bisa juga memberikan options formatting di sini. Jadi misalnya kayak tadi wp misalnya user list atau mungkin wp plugin ya, wp plugin list dash format misalnya sama dengan JSON. Kita bisa kasih kayak gini, nanti dia akan mengoutputkan dalam bentuk JSON kayak gini gitu ya. Nah, pluginnya statusnya apa, bla bla bla, bisa kelihatan semua di sini gitu. Nah, terus juga di sini kadang-kadang kita juga melakukan search and replace gitu. Kalau misalnya kita migrasi dari lokal ke server gitu, atau dari server ke lokal, atau dari server ke server, itu juga kan kita biasanya melakukan pakai search and replace ini gitu. Ya sebenarnya ada banyak plugin di luar sana, misalnya kayak plugin-plugin yang bagus, better search and replace segala macam, itu bisa kita pakai. Tapi kalau pakai WP CLI ini enaknya adalah kita tidak
tidak terbelenggu sama timeout dari PHP gitu. Kalau pakai WP Better Search and Replace misalnya, itu kan dia ada spesifik timeout tertentu kan untuk bisa menjalankan perintah tuh. Nah, tapi kalau pakai command line nggak ada timeoutnya. Jadi kita bisa mau misalnya database-nya yang mau di search and replace tuh ada sekitar berapa, misalnya 8 giga gitu kan. Nah, kalau pakai search and replace lama tuh kalau pakai plugin gitu kan. Tapi kalau pakai WP CLI running ini itu bisa nggak ada timeoutnya, jadi bisa lebih cepat gitu karena base-nya adalah command line interface. Nah, itu terus habis itu commanding multiple command bisa pakai NN gitu. Nah, misalnya WP plugin update all. Nah, ini untuk bisa melakukan update plugin secara langsung gitu. Tadi gue diceritain kan soal gimana nge-list plugin gitu. Misalnya ini mau bikin invoice customer, tinggal running aja WP plugin list kayak gini, plugins.txt, habis itu udah pluginnya diupdate semua. WP plugin update all and WP cache flush, udah selesai pekerjaannya, nggak perlu ngeklik satu-satu, itu kan PR banget. Login ngeklik satu-satu, aduh PR. Dan ini bisa dilakukan secara otomatis via cron gitu. Tanggal berapa running ini itu bisa dilakukan. Terus habis itu command line wildcards gitu. Nah, ini juga mungkin ini gua agak geser dulu ya biar agak kelihatan di sini. Nah, kita bisa juga pakai kombinasi perintah lainnya lagi pakai wildcard di sini. Misalnya kita pengen menghapus post ya dari yang post type-nya adalah post gitu dengan format ini. Jadi dengan ini adalah perintah untuk bisa menghapus seluruh post yang ada di instalasi WordPress kita. Nah, kalau misalnya kita menghapus post kan repot gitu kan. Biasanya kita masuk ke dashboard dulu, pilih post, kalau halamannya ada page-nya, number-nya ada berapa, ada 10 misalnya, ngapusin satu-satu itu PR banget gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai wildcards kayak begini, ini jadi WP post delete. Nah, ini juga kita bisa menghapus ini secara cepat gitu. Dan juga misalnya kita ngeset misalnya bikin customer kalau misalnya di ini ya di WooCommerce, misalnya kita bikin customers data fake customer gitu. Nah, untuk bisa melakukan testing fitur misalnya. Nah, itu bisa juga kita menggunakan wildcard ini untuk ngapusin customer itu tadi. Misalnya kita bikin 20 customer. Nah, kalau ngapusin satu-satu kan PR banget ya. Jadi kita bisa lakukan dengan perintah yang ada di WP CLI ini kayak gitu, pakai wildcard kayak gini. Nanti tinggal di list aja. Kayak gitu ya. Itulah salah satu beberapa kombinasi kalau misalnya pakai WP CLI. Again, jadi kelihatan kan, jadi bisa dari begini aja udah bisa kelihatan nih. Kita bisa kerjanya bisa lebih cepat dengan menggunakan WP CLI ini gitu. Oke, lanjut lagi. Terus habis itu WordPress Core Command. Nah, sebenarnya di sini ini adalah cara untuk bisa melakukan instalasi WordPress dengan menggunakan WP CLI. Cuman gue nggak akan demoin ini karena ini gue di lokal gitu. Jadi gue udah biasanya kalau ini gue udah bisa pakai local by flywheel di sini ya. Jadi gue tinggal kalau mau bikin ya tinggal pencet plus aja. Again, nonton video gue yang di WP kata WordPress episode 1 supaya lebih gampang. Gue jarang biasanya melakukan running WP CLI secara langsung. Tapi kalau di server ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat berguna gitu ya. Dengan menggunakan perintah ini WP Core download gitu kan, itu kita bisa menginstal versi terbarunya WordPress gitu, atau mendownload versi terbarunya WordPress. Jadi nggak perlu lagi masuk ke WordPress. Ya, biasanya kayak gini kan, wordpress.org gitu. Terus habis itu kita download dulu, habis itu upload ke servernya, aduh kelamaan gitu kan. Jadi kita bisa melakukan perintah ini secara langsung gitu. Nah, jadi oke, gue kasih contohnya aja ya. Nah, kalau ini nggak apa-apa nih. Misalnya kita bikin folder baru, misalnya temporary gitu kan. Nah, di sini nanti kita masuk ke temporary, lalu di dalam temporary kan kosong nih. Kita bikin WP Core download aja, tinggal jalanin perintah WP Core download. Nah, nanti dia akan mendownload WordPress versi terbaru. Ini kan kalau ini bisa dipilih versionsnya secara spesifik ya. Versionsnya apa, lokalnya itu maksudnya bahasanya mau pakai bahasa apa gitu ya. Nah, tapi perintah sederhananya tinggal WP Core download doang. Ya udah, nanti dia akan mendownload WordPress yang versi terbaru. Nah, nanti kelihatan di sini ya. Nah, ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi gitu kan. Download dulu di WordPress Core wordpress.org, terus iya, abis itu upload, repot banget gitu kan, mager. Nah, jadi kayak gitulah fungsinya dari WP CLI ini. Nah, terus mungkin setelah di-download, biasanya kan kita melakukan yang namanya setup
Misalnya config WP config-nya tuh di setup gitu. Nah, tapi kalau gue biasanya ya sebenarnya kalau kita kebutuhannya adalah misalnya mau bikin staging websitenya misalnya berapa puluh secara langsung, ya mau nggak mau harus pakai WP CLI. Tapi kalau cuma 1-2 ya kita pakai ini aja lah, pakai user interface aja. Habis di download di sini kita akses langsung, ya udah tinggal ikutin aja next, ikutin guide-nya, wizard guide-nya biar lebih aman gitu ya. Tapi pakai ini WP CLI juga bisa gitu. Kalau gue sih biasanya itu kalau misalnya instalasi di server kayak gitu ya. Nah, terus habis itu kalau udah nih set WP config create, terus habis itu create database-nya WPDB create based on konfigurasi di sini sama lah ya. Ini bedanya di sini kalau kita dulu pakai, kalau mau instalasi WordPress kan pakai next harus kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di sini pakai perintahnya, kayak pakai perintah kayak gitu, gini-gini lah perintahnya. Nanti bisa di-post dan dibaca sendiri dan dipraktekin sendiri lah ya gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi. Sekarang kita WordPress core komennya tadi kan udah. Jadi ada beberapa spesifik komen kalau kita mau melakukan instalasi WordPress. Jadi yang pertama kita download dulu, kita bikin dulu konfigurasinya. Setelah konfigurasi dibikin, kita bikin database-nya. Setelah database-nya jadi, kita install core-nya. Ya, agak ribet kan, ya, URL-nya apa, title-nya apa, bla bla bla. Habis itu baru kita bisa melakukan pengecekan WP Core Versions, selesai instalasinya. Emang agak ribet gitu. Tapi ya kalau misalnya mau melakukan instalasi WordPress dengan pakai command line, itulah yang harus dilakukan gitu ya. Terus di sini kalau mau upgrade atau downgrade juga kita bisa melakukannya dengan perintah WP Core update versionsnya nomornya berapa. Kalau misalnya ini pengen di force gitu, kalau misalnya update-nya bermasalah kayak gitu, kita bisa melakukan tambahin perintah force. Nah, kenapa ini juga kadang dilakukan? Terkadang ada beberapa plugin atau juga misalnya ada beberapa spesifik version WordPress tertentu yang ngerusak plugin atau themes gitu. Jadi kita udah upgrade, udah update, tapi themesnya sama pluginnya jadi rusak. Ya udah kita rollback ke versi sebelumnya kayak gitu. Nanti kita tinggal WP Core update untuk kalau misalnya mau downgrade ya, tinggal perintahnya sama WP Core update tapi di specify aja versionnya version berapa gitu. Jadi lebih cepat kan daripada kita harus downloadin dulu yang versi berapa nih, downloadin aduh lama gitu. Makanya kalau pakai WP CLI jadi bisa lebih cepat. Nah, terus habis itu kalau mau reinstall WordPress, ini ada perintahnya. Ini gue geser dulu deh biar kelihatan ya. Nah, di sini ada perintahnya, tinggal rm-rf wp admin wp includes. Nah, dia akan menghapus, ini kalau websitenya kehack nih paling umum ya. Jadi kalau misalnya WordPress instalasinya udah kehack sama orang gitu, nah mau nggak mau harus dihapus dulu. Jadi perintahnya adalah rmrf wp admin wp includes. Dia akan menghapus WP Core konfigurasi awal, dia hapus semua thread. Habis itu nanti tinggal download lagi WP Core download /for skip content locally. Ini nih perintahnya, version berapa. Tapi tanpa ada versions locally, skip content juga bisa dilakukan kayak gitu. Jadi kayak gini perintahnya. Nanti dia akan mendownload ulang lagi, gitulah kurang lebih beberapa perintah dari WordPress core command. Nah, ada lagi nggak ya? Ini juga kalau misalnya website WordPress website kita kehack gitu kan, terus tahu dari mana nih WordPress website kita aman dari hacker gitu. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini ya, WP Core verify checksum. Caranya gini, misalnya ada ini, kita udah di instalasi WordPress-nya, tinggal running aja perintah WP Core verify -checksum. Nah, dia akan melihat kombinasi hash yang dilakukan yang ada di WordPress ini, apakah sebenarnya WordPress instalasi ini tuh ada dimodifikasi apa enggak. Kalau ada yang dimodifikasi, nanti dia hasilnya enggak sukses, hasilnya ada error, ada hasil modifikasi bla bla bla, nanti dia akan cerita panjang lebar ke tinggi. Nah, gitu ya. Jadi ini berguna banget untuk kita bisa mengecek kalau misalnya ada instalasi WordPress kita tuh aman dari virus atau malware, ada hack apa enggak kayak gitu, bisa melakukan perintah ini WP Core verify checksums gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi perintah core-nya juga ada. Kalau misalnya mau ngeset multi-site, itu bisa pakai ini ya, WP Core multi-site bla 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 kayak gini. Terus ada juga kalau misalnya mau mengconvert WordPress yang sederhana, yang single site terus jadi multi site, jadi perintah WP Core multi site convert gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya sebenarnya ya udah gue jelasin tadi kan, tinggal kayak
WP core dash dash help. Nanti di sini kita akan bisa lihat perintah-perintah apa aja yang tersedia di WP core ini gitu ya. Dari mulai ini subcommand ada apaan aja dan contohnya di sini bisa kelihatan gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat juga help dari turunan ini. Misalnya WP core misalnya download ya. WP core download dash dash help gitu kan. Nah, nanti juga kita bisa ngelihat nih, terkadang ada juga yang kayak gini-gini. Dari sini kita bisa ngelihat juga optionsnya ada apaan aja, bla bla bla. Oh iya gini. Jadi kita nggak perlu bingung gitu. Apaan sih perintahnya kayak gini bingung gitu kan? Harus lihat di dokumentasi dulu. Enggak, sebenarnya di WP CLI itu semua udah tersedia. Jadi kita bisa enak lihat di sini. Bisa sampai ke bagian subcommand juga, dan juga di sini biasanya ada examples-nya. No, kan ada contohnya WP core download this is local, bahasanya apa kayak gitu ya. Nah, terus abis itu lanjut lagi kita ke slide berikutnya, creating and managing content. Oke, nah ini yang paling umum nih biasanya. Kalau misalnya kita punya post terus juga pengen ngedit post segala macam, kita bisa melakukan perintah ini ya, WP post create post type bla bla bla. Ini kayak gini. Oke, kita contohin aja. Oke, di sini WP perintahnya post create dash dash post type, misalnya sama dengan post dash dash post title, misalnya YouTube sample post kontennya, dash dash post kontennya. Emang perintahnya agak panjang, tapi ya udahlah, emang gini caranya. This is just a sample atau just another WordPress post misalnya. Gitulah ya, kan umumnya WordPress gitu. Terus abis itu dash dash post status sama dengan publish. Nah, jalanin perintah ini. Ups, apa ini? Publish, tutupnya another post nih. Nah, created post. Nah, post created ID-nya adalah 13. Sekarang coba kita lihat di websitenya. Coba sini ya. Kita masuk ke post, terus nanti di sini kelihatan ada YouTube sample. Nah, nanti di sini kita bisa ngelihat ada just another WordPress post. Jadi sebenarnya sesederhana itu gitu. Kalau misalnya kita menggunakan perintah WP CLI untuk memanage post gitu. Nah, apa fungsinya ini? Ini fungsinya adalah untuk bisa kalau misalnya kita mau mentranslate atau memigrasi suatu website gitu ya. Misalnya websitenya itu dari Drupal, dari Joomla gitu kan, data-datanya kayak gimana gitu. Nanti kita bisa menormalisasi datanya, lalu kemudian dengan menggunakan WP CLI ini kita bisa menjalankan script untuk bisa mengimport semua ininya gitu. Kadang-kadang ada website yang udah jadul banget gitu kan, terus ya udah minta di-convert ke WordPress. Nah, ini kita bisa lakukan. Jadi bisa lebih cepat prosesnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu kalau misalnya mau creating new post, atau kita bisa juga creating new post ini untuk bisa misalnya contoh mau ngetes suatu fitur tertentu, butuh postnya banyak, 1000 postnya, ya udah tinggal running ini aja, in loop, running perintah ini in loop 1000, ya udah nanti bisa dia akan otomatis nge-generate 1000 post secara langsung gitu. Updating existing post ya, di sini WP post update, jadwalnya mau diganti ya gitu doang lah, nggak perlu didemoin lah ya gitu. Nah, kalau mau ngapus post juga bisa perintah gini, WP post delete, ID-nya ID berapa gitu. Nah, terus habis itu ada perintah lainnya juga, WP post list. Ini berguna juga nih, WP post list gitu ya. Misalnya WP post list untuk bisa melihat post-post apa aja yang terpublikasi di dalam suatu website. Kalau postnya ada hampir ribuan gitu kan, nah kita pengen melihat ada apa aja detailnya gitu, bisa kayak gini gitu ya, menggunakan WP CLI. Again, apa fungsinya menggunakan ini dibandingin sama pakai WordPress dashboard secara langsung gitu. Misalnya kalau kita kayak gini deh gitu ya, ini kayak gini, buka aja kayak gini langsung, ngapain repot-repot pakai WP post CLI gitu ya. Nah, terkadang WP kalau di dashboard itu dia kan udah terinjeksi sama banyak banget script ya, dari plugin gitu kan. Banyak banget plugin itu di sini. Misalnya ntar kalau ada admin column pro, misalnya kalau mau dibikin customizasi column segala macam, waduh ribet banget lah. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai WP CLI, kita
lakukan perintah ini, ya udah enggak, dia cuma mengquery aja, mengquery database secara langsung. Jadi bener-bener hasil outputnya tuh sangat-sangat cepat gitu kayak begini ya gitu, nggak pakai ngeload plugin segala gitu, jadi enak lah gitu. Nah terus itu ya perintahnya wp post list. Terus juga ini bisa kita lakukan filtering, misalnya specific post type, misalnya wp post list misalnya gini, wp post list dash post type misalnya sama dengan pages kalau nggak salah, gue lupa deh, dash udah itu aja misalnya filternya ya, nggak ada misalnya page. Nah misalnya page kayak gini, nanti kan kelihatan nih ada shop bla bla bla, berdasarkan post type. Misalnya di sini ada produk misalnya, ada nggak? Oh nggak ada produknya karena belum dibikin gitu ya. Dan di sini bisa kelihatan nih wp post list post type, dan dia akan ada halaman shop, ada halaman cart, karena kita install WooCommerce kan kayak gitu-gitu. Jadi bisa kelihatan di sini dengan enak gitu, cepet kan gitu. Nah terus habis itu lanjut lagi ke sini listing post type. Kita juga bisa melakukan ini. Tadi kan memanage post, sekarang kita memanage post type. Kita bisa melakukan listing post type dengan melakukan perintah wp post type list. Ini wp post type list gitu ya, dread. Nah nanti dia akan kelihatan nih post type apa aja yang ada di dalam instalasi WordPress kita di sini gitu ya. Nah sebenarnya ini kita bisa lakukan sebenarnya. Ini perintahnya tinggal kayak gini doang, select distinct kalau nggak salah ya, lupa inget nih, post type gitu, terus atau enggak mungkin iya distinct, bener sih, gue lupa ingat perintah MySQL nih, udah tua. harus lihat dokumentasi lagi, udah tua gue. Nah, post type gitu kan, terus from wp post kalau nggak salah gini ya perintahnya. Nah ini sebenarnya udah gue jelasin di episode sebelumnya, kata WordPress episode berapa gue lupa gitu, yang database itu udah jelasin kayak gini. Cuman WordPress ini WP CLI ini mempermudah kita untuk bisa melakukan ini secara langsung gitu. Jadi kalau di lokal kita cuma bisa melakukan ini secara langsung, nggak ribet gitu. Kalau apa namanya kayak gini kan kita harus tahu dulu nih kan, table-nya namanya apa, table prefix-nya harus namanya apa, bla bla bla. Terus kayak gitu-gitulah. Sebenarnya sama aja sih, cuman convenience-nya yang enak yang mana aja. Tapi kalau menurut gua sih sebenarnya enakan pakai ini gitu. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat ini, perintah-perintah ini gitu. Langsung aja kayak gini bisa langsung kelihatan semua post type-nya yang ada di website kita ada apaan aja kayak gitu. Nah, kayak gini ya perintahnya. Lalu kemudian lanjut lagi ada di sini wp post list post type. Oh ini udah tadi ya, wp post list untuk bisa melakukan filtering gitu ya, kalau post melihat post yang spesifik post type-nya apa gitu. Lalu perintah berikutnya lain lagi ada creating and managing content gitu. Ada post meta juga. Misalnya kita mau menambahkan post meta. Nah, ini kadang-kadang juga penting juga. Misalnya kalau kita ada di, misalnya contohnya ya, kalau di WordPress itu kan ada kalau di sebenarnya kalau custom post type di WordPress itu ya, misalnya kita bikin produk gitu, create produk, misalnya apa produknya, nama produknya apa, misalnya YouTube atau apa Gmail misalnya gitu ya. Nah nanti di sini kan ada, terus kita ini ya harganya misalnya $10. Nah publish. Nah ini itu kan namanya kan, ini kan disimpan di dalam post meta gitu kan. Nah kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapus post meta dengan menggunakan perintah wp CLI. Jadi lebih enak, sangat amat mudah gitu. Ini sangat ngebuat kita mudah untuk para developer juga kalau misalnya kita mau mendevelop suatu plugin atau suatu themes kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa ngeset dummy data atau fake data gitu dengan menggunakan wp CLI ini, bikin automations gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi tinggal perintahnya wp post meta add 123 my custom meta, key-nya value-nya apa, ini ID-nya, ini sub comment-nya kayak gitu. Ini update-nya caranya gini, delete-nya kayak gini ini ya. Ini contohnya post get. Nah coba ini ya wp post meta get, coba ya, coba kita ini clear dulu. wp post meta get, ini ID-nya berapa, produknya post 15 berarti ID-nya 15 space custom metadatanya di sini atau produk metanya di sini. Kita bisa inspect, lihat aja di sini namanya apa nih.
Coba ya, underscore regular price gitu. Nah, nanti kita sini nanti kelihatan nih. Nah, $10 kayak gitu ya. Jadi bisa kita lihat nih, oh get update ininya segini. Coba kalau misalnya kita update ya. Ini terus misalnya meta nggak, instead of get kita update 15, ID-nya, ini key-nya kita ganti jadi misalnya 25 misalnya. Thread sukses update custom field regular price. Nah, ini juga berguna banget ini gitu kan. Kalau misalnya ya bisa aja pakai MySQL gitu. Sorry. Ya ini ya. Sorry. Kepencet tadi. Jadi ini perintahnya tadi wp post meta get 15 regular price, ini keluarnya di sini. Terus di sini ada wp post meta update regular price 25 gitu di sini. Nah, nanti keluar hasilnya kayak gini. Nah, apa namanya, ini sangat berguna juga kadang-kadang kalau misalnya kita mau mau mengupdate, ya bisa juga pakai MySQL gitu kan. Kita tinggal buka aja database terus kita update secara langsung bisa, tapi akan lama. Tapi kalau misalnya kita pakai ini, kita bisa menggunakannya untuk bisa bikin otomasi lagi gitu. Jadi pekerjaan kita akan lebih cepat gitu kalau misalnya menggunakan ini. Cepat banget malah menurut gua kalau bisa pakai ini gitu. Nggak perlu bikin script, nggak perlu bikin apa-apaan, langsung aja jalin perintah ini dan dia akan otomatis nge-update kayak gitu sih. Nah, terus itulah fungsinya dari ini ya, memanage post meta gitu ya. Nah, terus juga ini bisa format kalau misalnya mau lihat serial meta key dengan format JSON gitu. Nah, terus juga ini salah satu perintah yang cukup common juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya di WordPress itu misalnya gini ya, di WordPress itu kadang-kadang kita bikin satu custom post type tertentu. Misalnya kayak bisa custom post type-nya apa di sini gitu kan. Misalnya portfolio atau apaan gitulah ya. Nah, terus kan itu merubah sedikitnya cache dari WordPress kan. Nah, terus kita biasanya kita setting ke general, terus entah general permaling kayaknya, reading, bentar gue inget, writing. Wah, sudah ini dia. Sorry guys. Permaling gini kan. Lalu abis itu kita pencet save change. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bisa melakukan flashing si cache dari WordPress itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan WP CLI, kita bisa melakukan perintah wp rewrite flash. Itu di sini ya. Tinggal jalanin perintah wp rewrite flash gitu. Nah, fungsinya adalah dia akan nge-flash cache dari WordPress itu sendiri. Jadi nggak perlu buka dashboard lagi, kita tinggal bisa running itu terus udah selesai gitu. Nanti kita refresh custom post type kita udah bisa jalan gitu ininya. Kadang-kadang kan gini misalnya kayak udah bikin portfolio misalnya, terus pas di sini kita buka view, terus di sininya ini nggak bisa dibuka gitu karena masih nge-cache gitu. Nah, itu bisa diakalin dengan cara kita nge-save itu, terus juga kita yang set ini melakukan wp refresh flash gini. Nah, terus habis itu lanjut lagi perintah berikutnya adalah ini ya, new custom post type, change permalink structure. Kalau kita ganti permalink structure harus di flash, plugin or theme activations. Kadang-kadang ada plugin atau theme yang menggunakan menambahkan custom post type, kita harus ya flash lagi kayak gitulah ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi managing taxonomy and terms gitu ya. Nah, ini kita bisa juga melihat taksonomi apa aja yang ada di dalam WordPress instalasi WordPress kita dengan cara melakukan perintah ini. Misalnya kayak wp taksonomi tadi kan, wp taksonomi list gitu kan. Nanti dia akan memberikan list of taksonomi yang tersedia. Nah, ini kalau taksonomi itu apaan ya, biar gua nggak ngulang lagi, udah gue jelasin di video sebelumnya gitu. Pokoknya semua nanti akan gua taruh di deskripsi di bawah lah, related videonya. Jadi kalau mau tahu ini soal apaan, ini apaan gitu, nonton video gua, itu gue jelasin lengkap di sana gitu ya. Terus ini wp taksonomi gitu. Misalnya kita pengen tahu spesifik taksonomi, misalnya kayak produk tag atau produk cut untuk produk kategoris ya. Jadi kita bisa melakukan perintah juga wp taksonomi get ini produk kategori. Nanti dia akan memberikan penjabarannya lagi lebih dalam. Dia tuh namanya apa, labelnya apa, object type-nya apa, kayak gini lah. Ini untuk bisa lebih detail. Jadi ini ini fungsinya apa? Tujuannya adalah untuk bisa melakukan pengecekan juga kalau misalnya WordPress website kita tuh udah diinstal sama ratusan plugin atau banyak plugin, puluhan plugin misalnya. Nah, kita pengen tahu nih ada spesifik post type tertentu nggak yang nggak kepake gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Taksonomi tertentu yang nggak kepake gitu.
Ya, kita bisa ngelihat di sini, atau tadi post type tadi pakai, bisa kita lihat dengan menjalankan perintah ini gitu ya. Terus habis itu dari taxonomy itu, kalau misalnya kita mau bikin term baru misalnya gitu kan. Misalnya di sini kita udah punya namanya produk kategoris di sini. Nah, tapi produk kategorisnya di sini masih kosong, masih cuman uncategorized doang. Kita pengen bikin produk kategoris baru misalnya. Ya udah tinggal jalanin aja perintahnya. WP term create kategori misalnya technology gitu kan, dash description create apa nih, WP term create product cut, salah, bukan kategori, product cut, descriptionsnya adalah misalnya tag product misalnya kayak gitu ya, enter, nanti dia akan meng-create term baru di sini. Jadi waktu pas lagi kita refresh di sini produk kategorisnya dia akan tersedia teknologi dengan descriptionsnya ini gitu ya. Nah, kayak gitulah, itu fungsinya dari taxonomy and term. Dan detailnya bisa dibaca lagi di sini di post ya. Nah, di sini ada WP term create post tag juga bisa dibikin custom taxonomy juga, WP term create custom taxonomy juga bisa dibikin juga, kayak gitulah ya. Bisa ya lebih detail bisa baca di sini di post ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi juga di sini untuk bisa melakukan listing term. Itu kan tadi kan kita udah nambahin tuh kan term baru di taksonomi produk kategori. Jadi kita bisa mau ngeliat, ya udah tinggal jalin aja WP term list product cut. Itu kan nanti dia akan ngelisting. Oh, ada technology and uncategorized. Biasanya kalau uncategorized ini umum biasanya. Dia kalau kita bikin spesifik taksonomi tertentu, bikin taksonomi, nah nanti dia akan otomatis nambahin uncategorized. Itu biasanya default dari WordPress gitu ya. Nah, kalau terus habis itu yang lainnya ada teknologi ini yang tadi kita tambahkan ya gitu. Nah, terus habis itu ya udah tinggal ya dibaca aja lagi di sini, bisa di-post dan dibaca lagi di sini ya. Nah, kalau mau update ya gua nggak usah contohin lah, itu pokoknya intinya perintahnya cuma kayak gini doang. WP term update kategori kayak gini. Deleting terms kayak gini. Terus WP term delete WP term delete, ini custom taksonominya namanya apa, terus ID-nya berapa. Ini cuma cara nge-delete aja sih. Udah bisa di-pause dan dibaca sendiri lagi. Oke. Lanjut lagi, berikutnya adalah managing taxonomy and term, getting terms information. Nah, misalnya gini ya. WP term get kategori apa? Misalnya tadi ini kan term ID-nya 17. Misalnya WP term get product cat ID-nya 17. Nanti dia akan memberikan detail dari terms yang kita masukkan di sini ya. Misalnya kata di term ID-nya 17, name, teknologi, bla bla bla, kayak gini. Nah, ini bisa dilihat lagi lebih detailnya lah ya di sini. Nah, terus habis itu kita juga bisa menambahkan post untuk bisa mengattach spesifik term ke spesifik post. Caranya gimana? Ya udah tinggal jalin aja perintah WP post term add apaan, kategorinya apaan. Misalnya contohnya di sini ini kan kategorinya tadi 17, tapi memang agak ribet sih ya menurut gua, tapi kalau lu mau bikin automations ya lu harus ngerti soal kayak ginian sih. Nah, misalnya kayak gini ya, Gmailnya 15, tadi ininya juga kan 17 ya. Jadi caranya adalah perintahnya tinggal nge-attach gitu kan. WP post term add ID-nya adalah ID dari postnya tadi berapa? 15 ya. Kan gue udah umur kadang-kadang. Postnya ID-nya 15. Post ID-nya 15 space, pencet lagi nih. 15, lalu kemudian terus di sini ada kategori product underscore cut, di sini teknologi. Emang agak ribet nih, cuman maksudnya ini bisa pakai Slack, nama Slacknya apa? Udah ada term, ya udah tinggal kita buka lagi di sini, refresh, terus udah nanti dia akan nambahin ke teknologi di sini sebagai salah satu dari term yang dia pilih. Jadi kalau di sini taksonominya kan produk kategori, termnya adalah berarti teknologi gitu. Gitulah caranya ya, kurang lebih gitu. Nah, terus habis itu bisa ya ini set gitu untuk kalau add menambahkan ya kan. Apa bedanya dengan set? Kalau set, gua set berarti dia misalnya contoh di sini ada kan ada dua nih, gua tambahkan lagi apaan, misalnya produknya adalah
kitchen set misalnya kayak gitu kategorinya. Nambahkan nggak bisa. Tapi kalau gua pilihnya set, berarti dia cuman ada teknologi doang. Kategorinya sama. Misalnya kayak tadi kitchen setnya nggak terpilih gitu. Cuman gitu aja bedanya. Kalau set pilihnya cuman ini doang. Kalau kategori nambahin gitu. Removing term and from post ya udah cuma tinggal ngapus doang lah. Ya bisa dicoba sendiri lah ya. Ini bisa di-post dan lihat lagi sendiri. Nah, terus habis itu users roles and management gitu. Nah, ini juga berfungsi juga nih kalau kita mau secara cepat membuat users gitu dan roles, ya udah kita bisa melakukan perintah ini wp user create apa. Oke, kita coba contohin ya. Di sini misalnya wp user create misalnya Agung gitu kan. Agung at example.com --role misalnya admin administrator user pass misalnya tes gitu kan. Display name dengan misalnya Agung Sundoro. Udah kayak gitu doang. Nah, nanti dia akan membuat user baru gitu. Nah, ini berguna misalnya kita mau ngeset mau bikin banyak user secara sekaligus, ya udah tinggal bikin aja cepat gitu. Misalnya user underscore strip 1, user strip 2, user strip 3 kayak gitu bisa bikin tinggal di running aja perintahnya web CLI, nanti dia akan bikin banyak user gitu. Pada bikin satu-satu add new PR capek banget gitu kan. Gitu. Nah, ini ya. Jadi users di sini terus bisa kelihatan di sini ada Agung ya tuh. Itu kelihatan nih kan administrator. Jadi nggak perlu bikinin satu add new kelamaan gitu kan gitu. Nah, terus kalau mau ngelihat users list of user ya udah sebenarnya kayak tinggal wp user list. Nah, thread keluar deh. Ada siapa aja users yang tersedia di website itu gitu kan. Terus abis itu nah di sini ada perintah-perintah lainnya misalnya kayak user update John Doe. Password ganti password, ini ganti role, ganti email, ya udahlah bisa dicoba sendiri gitu lah ya. Nanti bisa di post video ini dan bisa diinin sendiri. Terus habis itu di sini ada deleting user, wp user delete John Doe kayak gitu, hapus bisa. Habis itu di sini untuk bisa mendapatkan spesifik informasi terhadap user tertentu kita bisa menjalankan perintah wp user get. Nah, berarti tinggal wp user get Agung. Itu bisa ID, endingnya bisa juga username gitu ya. Kayak gitu. Jadi wp user get Agung nanti akan mengeluarkan ini roles-nya dia apa gitu. Nah, ini berfungsi untuk ya melakukan pengecekan si user nih apa namanya detailnya tuh kayak apa gitu, bisa kelihatan di sini gitu. Nah, terus habis itu di sini ada juga set role bisa juga dilakukan. John Doe sebagai author. Nah, kalau di WordPress itu kan seingat gue ya itu satu user itu bisa di set multiple roles. Jadi kita bisa melakukan set of roles di sini gitu ya. Nah, remove role kayak gitu-gitu. Terus habis itu managing roles juga wp role list di sini untuk bisa melihat roles. WP role list. Nah, sini nanti akan kelihatan nih ada apa aja nih. Name dan role-nya ini slug-nya sih. Gitu. Jadi administrator, ada editor, ada author, contributor, bla 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 gitu. Karena kita nambahin WooCommerce, biasanya dia nambahin dua ini, customer sama shop manager kayak gitu. Gitulah ya. Nah, nanti bisa dicoba lagi perintah-perintahnya, role create, role delete kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu user and role management, generating test users. Nah, sebenarnya tadi kan gue udah kasih lihat ya, itu kalau kita mau mengenerate single users, caranya kayak gitu. Tapi kalau kita mau mengenerate misalnya 10 user atau 5 user sekaligus, itu ada perintahnya sebenarnya dari WP CLI dengan cara melakukan perintah ini ya. Nanti kita coba. Di sini wp user generate dash count, misalnya nggak usah banyak-banyak, misalnya 3 aja, dash role-nya apa, misalnya editor, thread. Nanti dia akan mengenerate user secara langsung, 3 user secara langsung. Nah, nanti bisa kita lihat di sini ketika kita masuk all users, nanti akan ada user underscore 1 bla 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 kayak gini-gini. Nah, ini fungsinya adalah untuk melakukan pengetesan gitu ya, kayak gitu. Nah, nanti untuk detailnya apaan lagi, misalnya user passwordnya apaan, itu bisa di set juga sebenarnya. Nanti untuk detailnya bisa lihat di sini ya, user generate dash help. Nanti bisa dilihat nih ada apa aja perintah-perintahnya di sini. Kelihatan gitu kan di sini. Nah, terus habis itu counts, xout, nah kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau udah dibikin usersnya, terus udah nih pengen dihapus lagi gitu, caranya gimana? Kita bisa pakai pipeline yang tadi gue jelasin itu.
ini ya. Pakai apa? Kalau nggak salah pipeline di sini kan pakai kayak gini. Bentar apa namanya tadi? Gue lupa inget deh. Basic command line sebentar. Kita bisa pakai command line wildcards namanya. Sorry. Nah ini kita balik lagi ke slide-nya. Kita bisa pakai wildcards kayak gini namanya. Jadi kalau mau menghapus yang udah dibikin, tinggal pakai wp user delete $ buka kurung wp user list dash role editor dash field ID. Nah dia akan menghapus semua editor yang ada di dalam website gitu. Recent parameter all accessory will be deleted. Proceed yes gitu. Kadang-kadang kalau mau menghapus user dengan menggunakan WP CLI kita harus mereassign nya ke specific user sebenarnya. Cuman ya bodo amat lah, gue mager gitu kan. Jadi kita bisa langsung aja perintah kayak gini terus yes langsung udah selesai gitu. Kayak gitulah ya di sini. Nah itu kurang lebih jadi nanti setelah dihapus kita refresh lagi halamannya, ya udah user hilang lagi kayak gitu doang. Nah itu ya, terus habis itu ini bisa pakai wildcards, terus habis itu lanjut lagi kita ke plugin management. Nah ini tadi sebenarnya udah beberapa gua contohin ya, misalnya kalau misal install plugin itu pakai, misal tadi kan udah contohin install WooCommerce dan juga install Contact Form 7. Nah sekarang ini beberapa contoh-contoh lainnya. Misalnya kayak kalau misalnya kita mau ngelist plugin yang aktif di suatu website, caranya gimana? Ya udah tinggal kita jalanin perintah wp plugin list dash status sama dengan active. Udah selesai thread, nanti dia akan munculin semua plugin-plugin apa aja yang aktif di sana gitu kan. Nah kayak gitu sih, jadi sangat-sangat convenience kan dibandingin sama kita bukain plugin buka tab-nya repot gitu. Jadi enak di sini. Nah terus habis itu di sini kita juga tadi udah gue kasih contoh install plugin Contact Form 7. Ini kalau misalnya mau nginstalin plugin dari zip itu kan, ada spesifik custom plugin yang mau diinstal dari zip, ya udah tinggal kita jalannya perintah wp plugin install path to zip-nya di mana gitu, terus activate gitu. Nah terus bisa activating plugin kayak gini, deactivating plugin kayak gini. Kayaknya gua nggak perlu kasih contoh lah ya, udah jelas gitu. Mungkin di sini ya yang ini aja nih, deactivating all plugin except. Nah ini kita bisa jalanin perintah ini gitu. Oke, coba kita jalanin perintahnya di sini. Tinggal running wp plugin deactivate dash all exclude misalnya sama dengan WooCommerce. Udah, nanti dia akan mendeaktivasi semua plugin kecuali WooCommerce kayak gitu. Ini berfungsi untuk kalau misalnya websitenya kena hack segala macam, kita pengen deactivate semua plugin dulu karena ada screen of death segala macam, kecuali spesifik plugin itu bisa dilakukan. Kalau enggak, kalau misalnya mau deactivate semua, ya udah nggak usah pakai exclude, hilangin aja ininya, terus tinggal ya udah all, terus nanti semua dia akan mendeactivate semua plugin gitu di WordPress. Sangat convenient kan daripada kita deactivate satu-satu. Iya kalau websitenya bisa diakses, kalau nggak bisa lu harus buka via database kan repot gitu. Nah itulah fungsinya dari WP CLI ini. Nah terus habis itu lanjut lagi slide berikutnya, kita masuk ke plugin management. Tadi ya ini bisa melakukan update spesifik plugin secara langsung, secara manual itu bisa melakukan ini. Atau bisa juga melakukan ini plugin update all dry run. Nah fungsinya apa? Nih, misalnya kayak gini ya. Tadi kan WP plugin list. Ini untuk melakukan listing plugin apa aja yang tersedia di WordPress. Lalu misalnya ada update version tertentu nih. Ya udah kita tinggal running aja WP plugin gitu kan, update dash all. Tapi sebelum dilakukan update kita lakukan dulu dry run untuk ngelihat plugin apa aja sih kira-kira yang mau diupdate gitu. WP plugin L-nya kedua. Sorry. Plugin update dash all dry run. Nah, no plugin update available. Nanti dia akan ngelis nih. Ini bisa juga dilakukan perintah untuk bisa dicek gitu. Misalnya kayak gini, that dimasukin sebagai apa namanya ini tadi, gue lupa lagi ya. Pokoknya gitulah, redirections. Nanti outputnya dimasukin ke dalam bentuk plugins.txt. Misalnya gini ya, plugins.txt. Nah ini fungsinya untuk nanti misalnya mau bikin invoicing ke customer segala macam, ini ada plugin-plugin yang ini apa aja yang mau diupdate nih kayak gitu, ya udah bisa dilakukan perintah ini gitu ya. Nah terus habis itu kalau dry run-nya udah tahu, ya udah tinggal aja kalau mau update semua plugin tinggal dash all
selesai pluginnya, bisa diupdate gitu. Kalau mau delete pluginnya tinggal running perintah ini wp plugin delete. Tapi sebelum di delete pastikan plugin itu deactivate dulu, karena kadang-kadang plugin itu kalau misalnya masih activate dia tuh masih menjalankan spesifik fungsi tertentu. Jadi harus di deactivate dulu, nanti setelah di deactivate baru dihapus pluginnya gitu. Nah di sini juga ini perintah delete. Ini kalau mau mendelete inactive plugin ya, ini convenient banget nih, bisa pakai wildcard kayak begini. Jadi dia akan menghapus semua plugin yang tidak aktif lagi, apa aja bisa running perintah ini. Lalu di sini juga ada getting plugin information. Nah, misalnya wp plugin, di sini bisa kita lihat wp plugin get WooCommerce. Nah, nanti bisa kelihatan nih WooCommerce tuh udah versi terberapa, penulisnya siapa, deskripsinya apa, bisa kelihatan aktif apa enggak, kelihatan bisa lebih detail di sini gitu ya. Nah, bisa di-pause dan dibaca sendiri. Nah, ini adalah salah satu yang sangat menurut gua cukup keren juga gitu kan, ini perintahnya nih. Kalau tadi kita udah belajar soal wp core verify checksum ya. Jadi misalnya kayak ini wp core verify checksums untuk bisa melakukan pengecekan bahwa WordPress instalasi kita tuh terjangkit sama virus atau hack apa enggak. Ini nanti dia akan melakukan pengecekan di sini. Tapi kalau misalnya plugin kita tahu dari mana gitu kan nggak tahu gitu kan. Jadi caranya adalah kalau plugin tinggal jalanin perintah wp plugin verify checksum -- all. Dia akan melakukan pengecekan secara semuanya, verify checksum semuanya itu untuk semua plugin gitu yang ada. Jadi di sini ada verified of 2 plugin. Jadi dia verify checksum ini apaan sih sebenarnya? Jadi checksums ini adalah kayak hashing. Jadi folder structure kita di hashing atau data-data file-filenya itu di hash lalu dikomparasi sama yang ada di WordPress database gitu. Misalnya kayak plugin WooCommerce dicek nih sama yang ada di WordPress servernya secara langsung, bener nggak, sama nggak? Oh iya sama. Kalau sama berarti aman, tidak ada modifikasi. Tapi kalau berbeda, berarti ada hack tertentu, ada virus tertentu yang masuk ke dalam sana. Berarti ya udah, nanti plugin tadi bisa kita deactivate lalu install ulang gitu, reinstall. Install dan activate lagi kayak gitu caranya gitu ya. Jadi ini salah satu perintah yang cukup berguna gitu untuk bisa mendeteksi kalau misalnya ada hack atau juga virus segala macam di instalasi WordPress kita gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi ini ya, bisa dibaca lagi lah, kalau mau dicoba-coba bisa coba-coba sendiri, ini bisa di pause. Habis itu lanjut lagi ada team management. Nah, team management juga ini sebenarnya sih sederhana, perintah-perintahnya sederhana, wp team list gitu doang untuk bisa melihat list of teams yang terinstall tuh ada apaan aja gitu kan. Di sini ada 2024, 3, 2 gitu kan bisa kelihatan. Kalau mau install juga ya udah tinggal jalanin aja perintahnya ini ya, wp team install 2020 terus activate. Kalau install custom team ini ya sama lah kayak yang tadi ya, yang perintah-perintah yang gue jelasin tadi sebelumnya itu udah jelas sama kok kayak plugin gitu. Jadi mungkin gue nggak ngulang lagi ya. Oke, lanjut lagi team management. Ya, kalau mau update tim kayak gini, update all team begini, update dry run gini. Dry run tadi kalau misalnya timsnya yang mau diupdate apaan aja ini gitu. Ya udah nanti buat invoicing bisa pakai ini, wildcard lagi gitu kan. Jadi tadi wp team update -- all -- dry run gini teams.txt. Nanti ini yang dilaporin sama untuk buat bikin invoicing gitu. Jadi enak kan, nggak perlu ribet bukain satu-satu, lama gitu. Nah, terus habis itu kita bisa juga ngelihat misalnya informasi tentang timnya, wp team get misalnya 2024 ini thread, nanti dia akan memberikan informasi di sini. Nah, petnya, parentnya, bla 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 kayak gitu lah ya. Bisa kelihatan semua di sini gitu. Nah, itu terus habis itu di sini nah ini juga bisa kita bisa juga melihat team mode gitu kan. Jadi misalnya kayak gini. Kalau di tim itu kadang-kadang ada mode-nya, misalnya web. Nih kita kasih lihat aja deh. Nah, ini ya mode-modenya. Misalnya custom CSS post ID, terus habis itu juga kayak misalnya background color kayak gitu-gitu, ada mode-modenya gitu ya dari tim sendiri gitu. Nah, kita bisa ngeset itu semua melalui fungsi ini gitu. Misalnya mode apa, tambahin, set, hapus kayak gitu. Untuk detailnya bisa kayak ini kan untuk nge-list ya spesifik mode tertentu ya dari tim. Nah, kalau bisa ini mau lihat lebih dalam lagi, perintahnya bisa mode -- help lagi. Nanti dia akan ngelihat nih set mode backgroundnya, set
dapetin backgroundnya dalam bentuk apa, kayak gitu-gitu bisa kelihatan semua di sini gitu ya. Nanti bisa coba set gets remove theme modes gitu. Nah ini bisa coba lah ya. Nah udah, lalu melanjut lagi kita ke media management. Nah media management ini fungsinya adalah untuk sebenarnya cuman kayak fungsinya untuk bisa mengupload gambar aja ke dalam ini apa namanya instalasi WordPress kita gitu. Jadi di sini ada WP media import path to image gitu. WP media import kayak gini. Ini perintah-perintahnya. Ini kalau misalnya gambarnya di online mau ngimport ya udah tinggal WP media import aja di sini gitu ya. WP media list gitu. Coba kita list dulu WP media ada apa aja nih di instalasi website kita. WP media list misalnya ya. Nah, sorry. Dash help. Misalnya ada apa aja sih perintahnya? Oh, kayaknya nggak ada list tuh, sorry. WP media image size. Oke. Nah, jadi media ini fungsinya ya biasanya kebanyakan untuk fungsinya untuk import, regenerate gitu, fixed orientation kayak gitu-gitu lah ya. Jadi dia berfungsi untuk kalau misalnya ada spesifik gambar gitu kan, kita ngerubah settingan gambar di WordPress, kita pengen regenerate ulang gitu kan. Ya ada plugin yang melakukan ini, tapi ya sebenarnya lebih cepat kalau kita lakukan ini di WP CLI gitu. Jadi dia again tidak terkena timeout gitu, bisa cepat gitu apa namanya nge-regenerate-nya gitu. Itulah ya. Nah, ini bisa dicoba-coba sendiri lah ya ini di sini. Nah, ini import segala macam kayak gitu-gitulah. Nah, itu untuk media. Lalu kita lanjut lagi, berikutnya ada ini masih media manajemen untuk bisa ngapus, regenerate. Ini kan regenerate gambarnya. Kan kalau di WordPress itu kan gambarnya tuh nggak disimpan, satu gambar itu disimpan, tidak selalu disimpan satu doang gitu. Misalnya coba di media kita lihat ada gambar nggak ya, misalnya WooCommerce placeholder gambar apa ya, misalnya kita cari gambar di Google nih, misalnya ini nih copy image link, atau kita coba deh perintahnya WP media import gitu kan, misalnya WP media import nih tuh, nanti dia akan mengimport gambarnya ya. Di sini nanti dia ketika kita di sini refresh, dia akan mengimport gambarnya yang ini. Nah, biasanya tuh gambar itu tidak selalu gambarnya tuh disimpan kalau di WordPress ya. Gak selalu gambarnya yang full size doang, tapi ada beberapa gambar ukuran-ukuran gambar lainnya gitu. Nah, makanya apa namanya kita bisa melakukan yang namanya regenerate thumbnails gitu. Kalau misalnya mau mengakses gambar-gambar lainnya, ukuran-ukuran gambar lainnya. Coba kita lihat tes. Setelah kita import ada nggak ya? Ini kayaknya harus running ke apa namanya uploads, coba 2024 09 banner 5 apa benar banner ya tadi namanya. Nah, banner 1554 x 500 tuh kan, ada yang ukurannya 100 nih gini, coba ya. Nah, jadi nih misalnya copy image link di sini kita akses. Ini kan ukurannya di sini, ada yang ukurannya 100. Nih, ukuran 100 ini. Nah, ukuran 100 begini. Nah, jadi kan dia punya multiple sizes gitu kan. Size-nya ada banyak nih. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau rubah konfigurasi ukurannya di sini, ya mau nggak mau kita harus nge-regenerate lagi gambar-gambar ini, gambar-gambar ulang ini. Nah, perintahnya apa? Ya udah tinggal jalanin perintahnya yang ini gitu ya. WP media regenerate. Terus kalau udah ya udah nanti dia akan regenerate ulang gambarnya semua. Gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut lagi ke working with WordPress database chapter 3 nih sekarang. Oke. Nah, terus habis itu lanjutannya ada database information. Kita bisa melakukan perintah database dengan cara di sini kita balik lagi dulu ya ke public. Sini terus tinggal WP database check. Ini biasanya dilakukan untuk bisa melakukan pengecekan apa namanya database health, gitu. Kesehatan database gitu bisa dilakukan dengan perintah ini WP db check gitu. Nah, database status juga bisa dilihat di sini gitu. Nah, terus habis itu database size kita bisa juga melakukan pengecekannya di sini WP db size dash all tables dash human readable. Itu udah, nanti dia akan kasih lihat nih. Nah, oh database mana aja sih yang kira-kira yang makan
makan data paling besar gitu kan. Fungsinya ini kadang-kadang untuk bisa melakukan pendeteksian untuk melakukan optimasi database gitu. Nah, kadang-kadang ya bisa aja kita buka PHP MyAdmin-nya gitu atau running on MySQL gitu kan untuk lihat ini ya bisa. Cuma maksudnya kalau pakai WPCL kan jadi lebih enak kan, kayak gini tuh bisa kelihatan semua, jadi lebih jelas gitu kan gitu. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih, database mana aja yang suka bikin masalah, misalnya WP options nih di sini gitu kan. Jadi ini yang paling banyak bikin masalah misalnya. Udah berarti kita benerin gitu. Ini terlalu besar, kita bisa optimasi di sini gitu ya. Nah, terus perintah-perintahnya lain lagi, ada apa lagi di sini ya? Ada WP DB tables. Itu misalnya di sini untuk melakukan ngelis sih sebenarnya ini. Sorry. WP DB tables. Nah, nanti di sini dia akan ngelis semua tables yang tersedia. Sebenarnya bisa lakukan DB size tadi sih sebenarnya ini, cuman ya kalau misalnya mau cuman nge-outputin tablesnya doang kayak begini supaya cepet gitu kan, misalnya mau dikasih buat laporan lagi gitu kan, tables.txt gitu kan. Nah, bisa juga kayak gini, bisa running perintah kayak gini gitu, pakai apalagi redirections lagi kayak gini itu ya. Terus habis itu untuk melakukan pencarian, misalnya kita pengen mencari suatu kata tertentu di dalam database, caranya gimana? Ya udah tinggal jalanin perintah wp db search, misalnya nama domainnya ini contoh aja, atau mau cari apa bisa juga lakukan .local misalnya. Nah, nanti dia akan mencari tuh ke seluruh database nih. Di wp post ada ini, wp users ada youtube.local tuh. Nanti semua dia akan kasih lihat nih, site title bla bla bla, bisa kelihatan semua tuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu perintahnya nih. DB search juga kita bisa juga melakukan filter untuk cari di spesifik tabel doang, bisa juga dilakukan. Jadi convenience nih. Ini juga sangat berfungsi untuk bisa melakukan debugging. Kadang-kadang hacker tuh nggak cuma ngehack ini doang ya, file-file doang, tapi juga kontaminasi database gitu, scriptnya atau engine scriptnya tuh dimasukin ke dalam database gitu, jadi agak-agak nyebelin gitu kan, kita nyarinya setengah mati tuh gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai perintah ini wp-db dari wp CLI, kita bisa melakukan search dengan lebih cepat gitu, dan kita bisa mengecek nih WordPress-nya websitenya aman apa enggak kayak gitu ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi backing up and restoring database. Nah, ini fungsinya juga ya buat backup gitu kan. Jadi kalau misalnya amit-amit terjadi apa-apa sama websitenya, kita punya backupnya. Ya tinggal perintahnya wp db export. Ya udah kayak gini doang gitu. Jadi dari wp db export misalnya database.sql, udah gitu doang. Terus nanti export as a database SQL. Udah. Jadi kalau kita list di sini ada database.sql, udah beres gitu. Nah, caranya kayak gitu doang. Ini bisa di-set sebagai cron gitu kan. Jadi kalau misalnya mau melakukan update misalnya setiap minggu, setiap bulan websitenya supaya aman, bisa dilakukan kayak begini kayak gitu ya. Database-nya jadi aman. Nah, itu ya wp export backup SQL. Nah, kalau untuk spesifik tables doang yang mau dilakukan bisa juga gitu. Nah, ini juga sangat berguna kalau misalnya kita mau melakukan migrasi website gitu ya. Kadang-kadang website di server atau di lokal yang websitenya gede banget, misalnya giga-gigaan, database-nya kalau kita pakai PHP MyAdmin udah pasti time out gitu kan. Atau misalnya kalau pakai MySQL client kadang-kadang juga ya ada beberapa yang tidak terekspos secara pas gitu. Kita bisa juga mencoba pakai menggunakan WP CLI ini untuk mengekspor database secara langsung. Jadi full database itu benar-benar bisa kayak ke ekspor semua gitu. Jadi nggak kena timeout dan ya bisa full terekspor gitu. Itu ya. Kadang-kadang kalau problemnya administratornya WordPress tuh kayak begitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi backing up and restoring database. Nah, tadi kan nge-export, importnya ya udah tinggal running perintah ini gitu. Habis itu udah. Kalau mau melakukan reset database ya udah tinggal wp db reset, yes, udah. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Kalau misalnya mau melakukan cron job untuk melakukan daily backup. Ini daily backup database-nya, tapi biasanya monthly backup gitu kan. Ini tergantung aja, diganti cronnya aja. Ya user ininya di mana, path to backupnya, habis itu path-nya untuk WordPress-nya di mana kayak gitu. Jadi bisa melakukan perintah ini, bisa di-post dan baca sendiri lah ya gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi optimizing and repairing database gitu. Nah, kadang-kadang juga database itu kan
udah terlalu banyak gitu kan, terus juga ya tidak optimize gitu kan, tinggal kita bisa melakukan perintah wpdb optimize gitu. Kalau misalnya database-nya udah terlalu besar gitu, terus udah agak berat, itu bisa running perintah wpdb optimize. Nah ini ya thread tuh. Nah terus dia akan melakukan database optimizations. Nah wpdb optimize ini menggunakan salah satu library dari MySQL yang namanya MySQL check. Sebenarnya ini cuman dia ngerunning perintah aja, MySQL check dash optimize true, udah gitu doang, tapi dipersingkat dengan menggunakan perintah ini wpdb optimize gitu. Kalau repairing ya sama aja, tinggal running wpdb repair doang kayak gitu. Ya nanti dia kalau misalnya ada spesifik database yang error atau data corrupt gitu kan, nah itu bisa dia running perintah ini untuk bisa dia berusaha untuk mengembalikan data tersebut, entah itu datanya diapain, hashnya segala macam itu pokoknya itu kerjaannya library lah, gua nggak mau pusing. Kayak gitulah ya. Nah terus habis itu lanjut lagi running SQL queries. Nah ini bisa juga dilakukan. Misalnya kita mau melakukan perintah ini nih gitu kan. Misalnya kita mau mengecek spesifik melakukan raw queries yang agak nggak jelimet gitu ya. Kita bisa running perintah kayak gini. wpdb query misalnya gini, select. Ini contoh yang sederhana aja. Tapi kalau misalnya mau ada spesifik SQL tertentu yang mau di running, bisa juga wp misalnya post itu. Nah nanti dia akan running apa nih, socket. Oh iya kadang-kadang kayak gini sih. Jadi kalau pakai lokal dia kadang-kadang bisa error nggak mau keluar gitu. Tapi kalau bisa di server gue biasanya aman-aman aja sih ya. Tapi coba-coba sendiri aja nih geng gitu. Kalau misalnya ini gue juga pakai macOS gitu. Kadang-kadang juga bermasalah nih si lokal di macOS gitu. Tapi harusnya aman gitu. Tapi kalau gue sendiri pribadi gue jarang sih pakai kayak gini. Kalau cuma mau nge-running SQL query ya udah gue langsung aja running di MySQL client gue gitu kan, nggak ribet-ribet. Jadi gue nggak pakai ini, gue jarang sih pakai ini kayak gitu. Nah ini juga kita bisa running spesifik DB query kayak gini. Ini juga gue jarang juga pakai WP CLI. Gue biasanya runningnya on SQL client gitu, pakai data grid gue biasanya. Terus ya udah tinggal jalanin. Atau misalnya kita juga mau melakukan ini WPDB CLI step on langsung gitu, WPDB CLI kayak gini step on langsung ininya. Ya udah tinggal apa tadi, select bintang atau pertama show database misalnya. Nah, misalnya use local, terus misalnya select bintang from, singet gue gini ya, gue ada umur kadang-kadang kalau sintaks gue udah lupa inget gitu. Titik nanti dia akan ngeluarin, bener kan? Berarti gue masih lumayan lah ya. Masih lumayan ini. Misalnya kita butuhnya ID aja, ID name from wp underscore post. Dah apa nih unknown call post title. Nah nanti kita akan keluar kayak begini. Itu bisa juga dilakukan tuh pakai WP CLI gitu. Ya dicoba-coba sendiri aja lah ya kayak ginian WPDB CLI ya teman. Ya gue jarang sih pakai kayak ginian, biasanya gue runningnya on SQL client sendiri gitu. Jadi ya cobalah sendiri kalau teman-teman mau coba eksplorasi ini lebih dalam. Nah terus habis itu chapter 4 kita masuk ke dalam advanced WP CLI techniques gitu ya. Nah tadi kan itu ada beberapa yang dari mulai gue ceritain soal kombinasi basic perintah dasar kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke dalam yang agak-agak ribet nih gitu. Nah sekarang managing configurations. Nah di sini wp config set wp debug true raw. Nah kadang-kadang kalau misalnya di WordPress itu kan kita harus melakukan setup ini ya, misalnya abis kita install WordPress terus misalnya kita sini ya. Nah ini kan kadang-kadang tuh kita mau harus nambahin ini untuk bisa melakukan debugging. Oh ini ada error apa enggak segala macam kayak gitu-gitu kan, harus ngecek di sini. Nah kayak gitu itu kita bisa ngeset config-nya secara langsung di sini. Meskipun gue juga sebenarnya jarang sih pakai kayak ginian. Gue udah kalau misalnya gue mau ngedit kayak ginian ya udah langsung aja. Gue kayak gini pakai Vim, gue edit langsung di sini, repot amat gitu. Jadi nggak ribet-ribet pakai menghafal wp config set kayak gini-gini ya, ribet gitu kan. Tapi ya kalau misalnya mau dipakai juga ya bisa aja gitu, tinggal running perintah ini ya. Kita coba deh gitu ya. Nih wp config set wp debug to raw. Nah udah, nanti tinggal kita vim lagi, coba kita lihat hasilnya kayak apa. Nah biasanya di bawah sih dia, mana debug oh nggak ada.
Waduh, nggak ada nih. Updated the constant wp debug in wp-config.php file with the raw value true. Ya udahlah pokoknya gitulah ya. Bisa kayak gini. Gue juga jarang pakai kayak ginian, makanya gue agak-agak bingung gitu kan. Tapi dicoba aja sendiri teman-teman, kalau misalnya ada problem ya kasih tahu gue lah, cari di komen gimana caranya yang bener gitu kan. Nah ini juga bisa wp-config set wp memory limit untuk kalau misalnya mau menghapus spesifik konstanta pakai wp debugnya mau dihapus. Ini kalau misalnya mau on productions mau dihapus wp debugnya bisa. Terus habis itu listing all configurations list bisa wp config list nih. Wp config list. Nanti bisa kelihatan nih. Sebenarnya udah ada nih konstantanya, tapi kita nggak kelihatan tadi. Apa emang gua aja nggak kelihatan? Bodoh lah ya, gitulah ini kelihatan di sini. Nah kayak gitulah ya di sini. Terus habis itu lanjut lagi kita managing options. Nah ini juga penting juga nih options. Kadang-kadang kita ada spesifik, kita ada spesifik plugin, dia ada options tertentu yang harus dirubah-rubah gitu untuk spesifik state tertentu gitu. Nah kita bisa mainan di sini pakai WP CLI gitu. Misalnya di sini contohnya adalah WP option get site URL, udah keluar deh satu URL-nya apaan gitu. Udah ntar perintah lanjutannya udah sebenarnya ini cuma add, update, get, delete gitu-gitu doang sih. Dan ntar bisa dia pause sendiri dan dilihat sendiri lah ya. Nih delete options list coba wp options list. Jadi sebenarnya ini cuma nge-query database options aja. WP options sih banyak nih ntar hasilnya tuh kan kayak gitulah kurang lebih. Nah kayak gitulah. Terus ini bisa juga di filter atau kalau misalnya ada specific WP options yang pakai auto load on kayak gitu-gitu bisa dilihat. Terus managing transient. Nah ini juga transient, gue jelasin yang belum tahu transient di WordPress ya. Transient in WordPress are temporary data stored in database with an expiration time often used for caching purposes. WP CLI provide a command to manage transient enabling to create, get, delete. Ya pokoknya gitulah ya. Oke, jadi transient ini sebenarnya adalah temporary data yang disimpan sama WordPress di dalam database. Fungsinya apa transient ini? Fungsinya adalah kalau misalnya WordPress gini ya. WordPress itu kan kalau dari sisi database arsitektur sebenarnya itu kan sangat amat sederhana. Kalau misalnya kita mau melakukan WordPress, mau mengkonfigurasi WordPress untuk bisa lebih dalam, misalnya mau bikin custom post type segala macam, itu akan melakukan query yang jelimet-jelimet misalnya. Nah, kadang-kadang spesifik plugin itu kalau query-nya berat dan ribet, itu biasanya setelah dia query, dia nyimpennya itu di transient. Itu di sini. Namanya adalah transient. Nah, jadi ya query tadi setelah dilakukan itu terus disimpan di transient supaya kalau pas lagi dia ngeload lagi itu jadi nggak berat kayak gitu. Itu namanya transient. Itu custom data store-nya si WordPress namanya WP transient. Kalau detailnya lebih dalam lagi bisa Google lah itu ya. Nah kalau pakai WP CLI itu bisa kita lebih mudah lagi untuk memanage transient. Bisa pakai ini WP transient get apa. Ini ngeset transient apaan. Ini expiration time-nya berapa. Nah ini kalau nggak salah pakai milliseconds ya. Berarti kalau 3600 kalau nggak salah 60 detik apa semenit gitu. Nah gitu ya. Terus habis itu deleting transient. Ini juga bisa di delete. Itulah kurang lebih gitulah transient nih. Delete transient expired. Hapus semua transient, terus listing all transient. Coba lihat WP transient list, nanti dia akan ngelist semua transient yang tersimpan di dalam WordPress gitu. Memang agak lama gitu karena ngeloadnya banyak gitu mungkin ya. Nah kayak gitu sih. Jadi wow lama sekali. Ini ada apa ini dengan dirinya? Ya kurang lebih kayak gitulah. Nanti bisa dicek lagi sendiri lah itu ininya ya. Apa namanya perintah-perintahnya gitu. Nah terus habis itu lanjut lagi kita managing cron jobs. Jadi di WordPress itu juga ada cron jobsnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada server cron juga. Kalau server cron itu kan dia yang dilakukan di server. Nah itu waktunya pas. Tapi kalau di WordPress itu biasanya ada namanya WP cron. Nah fungsinya itu jadi kalau seseorang ngebuka website kita, nah dia akan ngejalanin cron. Nah itu dia ya, namanya web cron. Ya emang agak tidak spesifik waktunya tapi ya cukup mumpuni lah untuk kalau misalnya user yang tidak bisa ngeset server cron ya dia bisa pakai WP cron ini. Oke, ya masih belum jalan ya udah gitu lah ya pokoknya kurang lebih gitu transient. Nah, kalau di WordPress itu kita bisa ngelihat di sini ada namanya wp-cron.php. Mana ya?
WP ini dia. wp-cron.php ini adalah file yang mengkonfigurasi cron job di di WordPress gitu ya. Nah, terus habis itu kalau kita mau ngelihat cron yang ada di WordPress, kita tinggal jalanin perintah wp cron event list gitu. Nah, nanti dia akan kelihatan nih apa aja event-event atau cron-cron yang dijalankan di WordPress. Ada action scheduler, ada cancel, ya gitu. WooCommerce nih banyak biasanya nih gitu. Nah, umumnya WordPress cron itu biasanya disebut dengan namanya action scheduler gitu. Action scheduler. Mungkin nanti gue bikin video lagi lah sendiri untuk kalau misalnya ngejelasin soal action scheduler. Terlalu panjang nanti kalau di sini gitu ya. Oke, itu soal masalah managing cron. Ini bisa bikin run spesifik cron gitu. Kalau misalnya kita udah bikin spesifik cron tertentu, pengen ngejalanin gitu ya, bisa ngejalanin perintah ini. Terus habis itu nambahin scheduling spesifik, tambahin cron lagi bisa kayak begini. Nah, terus habis itu nih ada custom hooks-nya didefinisikan. Habis itu deleting cron job bisa juga dengan perintah ini gitu. Itulah ya soal cron. Running all schedule cron job bisa running ini. Cuman ini jarang banget dilakukan sih. Kalau running cron job secara langsung kayaknya apa fungsinya gue juga nggak tahu gitu. Malah nanti websitenya jadi rusak gitu kan, karena spesifik karena cron itu punya fungsinya masing-masing. Kalau kita bikin kayak begini takutnya ada masalah gitu. Terus habis itu managing cron schedule nih, wp cron schedule list itu sebenarnya sama aja kayak ini, cuman ini kan udah schedule-nya kan, ada perintahnya. Coba nih wp cron schedule list gitu kan. Nah, nanti dia akan keluarin schedule-nya sama aja sih. Kayak gini. Kalau di sini kan ini benar-benar next run-nya. Oh ya, ini schedule-nya. Ada yang twice daily, 15 days kayak gitu-gitu. Nah, kurang lebih lah ya. Nah, terus habis itu di sini ada unscheduling cron event, ada disabling wp cron, nih ada bisa di set konstanta yang tadi pakai wp config set apa gini kan kayak gitu. Nah, jadi inilah ya perintah-perintah dari managing WordPress cron. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya kita mau membuat suatu plugin atau membuat suatu theme, itu biasanya kan kita download dulu nih spesifik frameworknya apa, download dulu, habis itu kita modifikasi bla bla bla, baru kita bikin pluginnya di sana. Nah, sebenarnya ada perintah yang gampang, itu namanya scaffold plugin atau scaffold theme. Nah, caranya adalah kalau kita mau bikin plugin tertentu, itu tinggal kayak ya udah tinggal wp scaffold. Tapi ini mungkin masuk ke in dulu lah ya, biar kita langsung bisa kelihatan. Sini plugin. Ini kan pluginnya ada Contact Form 7 sama WooCommerce gitu kan. Tinggal kita bikin aja kalau mau bikin plugin baru, scaffold plugin, nama pluginnya apa gitu kan. My YouTube plugin misalnya, teret. Udah, nanti dia akan men-scaffold pluginnya. Di sini nanti kelihatan tuh ada plugin baru namanya My YouTube plugin. Nah, isinya apa? Nanti dia akan default isinya dari hasil default apa ya? WordPress plugin apa boilerplate gitu namanya. Di sini udah ada ininya, udah ada package.json-nya, udah ada test units-nya, ada grand file-nya gitu kan. Jadi udah enak gitu, nggak ribet kalau mau bikin plugin baru. Nggak perlu download, nggak perlu bikin sendiri gitu ya. Nah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengkonfigurasi plugin ini tanpa menggunakan default, ini kan kalau kayak kita running kayak gini, nanti dia waktu di ininya, dia akan default nih, namanya URI-nya, descriptions-nya, author-nya default nih kan, harus kita rubah lagi gitu kan. Tapi kalau kita mau mendefinisikan di awal, itu bisa kita lakukan dengan cara misalnya gini, rf my ini, terus kita tinggal running aja wp scaffold plugin, nama plugin apa, My YouTube plugin misalnya. Terus habis itu di sini didefinisikan gitu, misalnya ada plugin name-nya apa, titik-titik gitu lah. Nanti bisa dilihat detailnya di sini ya. Plugin name-nya, plugin descriptions-nya, author-nya siapa, author URI-nya di mana gitu. Jadi bisa dicek di sini gitu. Nah, untuk detail perintahnya gitu ya. Ini gua cancel aja. Nah, gitu. Itu untuk bikin plugin. Nah, sekarang kita mau bikin themes nih. Nah, themes itu kalau di WordPress ada namanya themes underscore theme gitu ya. Nah, jadi di underscore theme ini itu sudah mencakup banyak file gitu yang kita bisa gunakan untuk bisa membuat themes di WordPress gitu. Jadi caranya adalah dengan melakukan perintah di sini. Kalau misalnya mau scaffold theme, caranya adalah ya udah kita ke theme sekarang.
Di sini kita tinggal running perintah wp scaffold underscore s my YouTube team gitu kan. Terus abis itu team name-nya apa misalnya ini my awesome YouTube team. Nanti dia akan men-scaffold underscore scaffold WordPress team dengan menggunakan underscore boilerplate team. Ribet banget ya, pokoknya itulah ya. Nih tuh langsung kelihatan di sini ada kan my YouTube team di sini gitu. Jadi enak kan, kita nggak perlu bikin lagi. Isinya apa ya, isinya boilerplate. Di sini banyak tuh, ada bla 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 udah ada, dan kita bisa pakai ini untuk sebagai dasar untuk bisa mengembangkan tema gitu di sini gitu ya, kayak gitulah. Nah, terus habis itu lanjut lagi, ini ada scaffolding child team. Kalau misalnya mau scaffold child team juga bisa. Oke, di sini ya. Ntar dulu, aku geser dulu nih, biar kelihatan. Nah, ini wp scaffold underscore s my awesome team. Sassify itu artinya pakai SAS ya. CSS-nya pakai SAS. Nah, kalau di sini scaffold child team cuman pakai gini doang sih untuk bikin child team. Ini juga gue contohin ya. Jadi perintahnya kalau mau bikin child team adalah ini kan ada my YouTube team gitu kan. Kita mau, misalnya gue mau bikin child team, tinggal wp scaffold child team my YouTube team parent team my YouTube apa namanya ya, my YouTube team child misalnya. Parent teamnya sama dengan my YouTube team. Nah, nanti dia akan men-scaffold child teamnya sendiri itu. Jadi nanti di sini bikin lagi itu ada cd my YouTube child team. Nah, child team fungsinya apa sih? Child team tuh fungsinya tuh kalau misalnya kita mau mengkustomisasi parent team tuh jangan dilakukan di parent team, kita lakukan kustomisasi di child team kayak begini gitu. Jadi lebih ya bisa nggak ngerusak yang parent teamnya gitu, kayak gitulah di sini ya. Ini namanya child team. Mau bikinnya pakai scaffold terus udah selesai ya, udah bisa cepat gitu bikin timnya. Nah itu terus habis itu scaffolding child team ya. Terus habis itu lanjut lagi ke internalizations. Nah internalizations ini fungsinya adalah untuk bisa melakukan translasi gitu. Jadi kalau di WordPress itu ada yang namanya pod. Pod itu adalah untuk bisa mentranslate suatu plugin atau theme tertentu. Oke, gini ya. Misalnya kalau di plugin misalnya WooCommerce gitu kan. Di sini ada language biasanya atau I18N. Language. Nah, di sini ada WooCommerce pod. Ya kan? WooCommerce pod itu isinya apa? Sorry. Berubah-ubah kadang-kadang ya. Oke, WooCommerce pod itu isinya apa? Jadi kalau misalnya kita cut WooCommerce pod, nah itu isinya adalah kayak begini. Ini ada namanya pod file. Pod file itu isinya pertama adalah message text ya, pokoknya gitulah ya. Ini message ininya, message ID-nya ini, message translate-nya jadi apa? Ini fungsinya adalah untuk melakukan translasi gitu ya. Jadi kalau ada spesifik string tertentu di dalam plugin atau themes, itu kita bisa melakukan translasi dengan menggunakan ini. Nah itu biasanya WP CLI itu membantu untuk bisa melakukan translasi secara otomatis atau mengenerate podnya secara otomatis gitu dengan cara running perintah ini wp i18n make pod titik language my plugin pods gitu. Jadi misalnya kita mau memgenerate pod file gitu, kita bisa melakukan perintah ini. Nah ini ya kayak gini ya. Jadi kalau bisa di plugin itu misalnya kalau kita bikin satu menu tertentu di plugin, menunya kayak gini, bisa welcome to my awesome plugin bla 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 kayak begini. Nah terus habis itu nanti kita tinggal bikin podnya untuk bisa jadi orang bisa bantuin translate kayak gitu. Nah itu ya. Ini gue contohin untuk tadi, ini kan WooCommerce contohnya ya. Nah ini misalnya contohnya udah dihapus ya tadi. Misalnya Teams deh. Teams yang udah kita bikin ya, misalnya my YouTube team. Nah ini kan udah banyak nih. Terus kita mau bikin language sudah ada belum? Oh udah ada potnya sih sebenarnya. Tapi kita bikin lah ala pod ya, asal dengan generate pod ulang. Kita bisa lakuin perintah ini ya, wp i18n make pod. Wp i18n make
pot dot apa isinya di mana, maksudnya outputnya mau di mana gitu kan, misalnya sorry berubah dulu ya, ini ada salah pencet. Terus habis itu kita tinggal lakuin perintah misalnya kayak outputnya misalnya output.pot gitu ya. Nah nanti dia akan mengenerate pot secara otomatis. Nah dia akan melakukan scanning tuh ke seluruh files yang ada di dalam Teams ini untuk bisa dilakukan untuk dijadikan potnya di sini. Jadi kita kalau outputin pot kita lihat, nah nanti di sini akan kelihatan nih semua codingan yang bentuknya kayak gini dia akan jadikan pot atau translate pot file kayak begini untuk bisa ditranslate nantinya. Sorry but nothing much in your RAM kayak gitu-gitu. Nah kayak gini lah. Ya pokoknya gitulah ya. Nah udah, terus habis itu command updating port file itu. Nah jadi ini kalau misalnya udah ada existing port filenya, kita bisa running perintahnya ini untuk bisa merging dengan port file ini. Gua geser ya bisa. Nah itu kayak gitu perintahnya kurang lebih lah ya. Nah gitu. Nah itulah kalau udah ada existing port filenya itu bisa pakai ini untuk merge gitu. Terus habis itu custom WP CLI command. Nah ini ya custom WP CLI command ini kalau misalnya kita mau membuat custom WP CLI command, misalnya WP Hello World, caranya kayak gimana? Kayak gini ya, bisa bikin di plugin kita perintah kayak gini, WP CLI add command Hello World kayak gini. Nanti dia akan ngeluarin, kalau ketemu WP Hello World nanti akan keluar kayak gini. Ini gue gak akan demoin ya, gue mager banget bikin kayak gini ya. Harus bikin plugin lagi segala macam gitu. Tapi kan ini sebenarnya you get the idea guys, gampang kan? Ini cuma tinggal copy doang, masukin ke plugin kalian masing-masing gitu lah ya. Terus habis itu di sini ada advanced custom command with argument, bisa pakai argument juga. Misalnya WP greet Jason berarti keluar hello WP greet John berarti akan keluar hello John. Kalau untuk mungkin lebih detailnya bisa baca lagi sendiri ya di dokumentasinya lah gitu ya. Nah terus habis itu ini juga custom WP CLI basic, ada misalnya mau send message kayak gini-gini ya gitulah. Sama WP CLI error handling and output form. Nah, kalau ini mau dibikin error, oh nih kalau mau bikin running list user, pokoknya dibaca sendiri lah ya. Ini bisa di post dan bisa dibaca sendiri gitu untuk lebih dalamnya. Nah terus sekarang nih yang jarang diobrolin sama orang, masalah WooCommerce CLI gitu ya. Jadi secara gue biasanya pribadi juga gue bekerja lebih banyak dengan WooCommerce ini gitu kan. Gue biasanya managing WooCommerce website gitu. Nah biasanya gue untuk bisa mengoptimasi atau mempercepat proses pekerjaan gue bisa pakai WooCommerce CLI ini gitu ya. Nah oke. Jadi kita masuk ke chapter WooCommerce CLI ya, itu third party command line interface untuk WP CLI. Nah, habis itu di sini ada yang pertama adalah managing coupon gitu. Jadi kalau misalnya di WooCommerce itu ada namanya coupon. Jadi di sini WooCommerce, terus di sini ada bukan coupons, mana coupons ya? Products, WooCommerce, order, customer setting, status extensions, coupon. Wah, kayaknya kupon saya nggak nyala deh. Nih, sebentar, gue setting dulu ada kupon saya. WooCommerce enable kupon. Lupa ingat gue nih. WooCommerce setting general enable kupon. WooCommerce setting general enable kupon. Coupons. Enable use of coupon. Ya tapi option kuponnya mana nggak ada nih. Enable the coupons of coupon code, calculate coupon sequences directly, save change. WP admin customers, coba di sini biasanya customers orders WC coupons kupon. Wah, ada WP kupon. Sebentar. WP admin. Bentar guys, cari dulu. Kenapa nih nggak how to enable? Oh di marketing, sorry. Udah tua kan dibilangkan gue. Nih ada coupons. Udah tua gue, kadang-kadang lupa menunya di mana. Itu gue biasanya pakai WP CLI terus gue ngedit secara langsung bikin fiturnya. Gue kadang-kadang lupa naruhnya di mana. Nah oke ya, jadi sebenarnya di WordPress itu ada namanya WordPress coupon gitu kan. Nah, namanya shop coupon lah.
Post type-nya namanya shop coupon. Nah, ini kita bisa membuat kupon di WooCommerce untuk bisa dikasihin ke customer gitu ya. By the way, yang belum nonton soal video gue soal masalah WooCommerce apaan, terus kayak gimana cara ngoding pakai WooCommerce, nanti gue akan taruh di video deskripsi di bawah. Dari situ nanti menjelaskan lebih dalam banget soal masalah WooCommerce, biar gue nggak ngulang lagi ya. Ini ada kupon. Nah, terus habis itu WooCommerce itu ada kupon. Nah, kita bisa membuat kupon kayak gini ya secara langsung. Atau kita bisa juga menjalankan perintah di sini WP WC kupon create bla 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 dada gitu ya. Di sini bisa perintahnya kayak gini. Nah, fungsinya apa ini? Fungsinya perintah ini kalau misalnya kita mau mengenerate kupon, banyak kupon gitu dengan tipe yang sama, kita bisa menggunakan ini gitu ya. Perintah ini. Jadi lebih enak kalau kayak gini kan kita harus bikin create satu-satu kan gitu. Nah, oke, jadi gue contohin aja perintah kupon perintahnya ya. Balik lagi dulu ke public biar enak di atas di root. WP WC shop kupon create dash code apa misalnya kodenya adalah 2024 BF Black Friday misalnya discount type. Nah, pakai dash discount type-nya sama dengan fixed card amount-nya sama dengan berapa, misalnya $10 dash usage limit, bisa di set juga usage limitnya sama dengan 1 atau nggak usah lah ya, sini gini aja amount $10. Oh iya, sorry, dash user sama dengan 1. Nah, ini ya, jadi kadang-kadang tuh emang gue agak-agak bingung deh kenapa WooCommerce CLI itu harus menambahkan ini gitu ya. Jadi supaya mungkin security problem kali ya. Jadi kalau kita mau menjalankan perintah WooCommerce, jangan lupa tambahin belakangnya user underscore sama dengan 1. User sama dengan 1 adalah user administrator kan, itu pasti gitu kan. Biasanya umumnya gitu. Jadi perintah ini nggak akan boleh dijalankan kalau misalnya lu nggak nambahin perintah user 1 gitu. Jadi caranya adalah ya kayak gini. Tinggal di enter dengan user 1, nah nanti baru dia bisa meng-create atau mau menjalankan perintahnya gitu. Jadi jangan lupa tuh belakangnya harus ada usernya. Nah kayak gitu. Terus kalau udah nanti kita refresh halaman di sini, nah pasti ke halaman kupon, nanti dia akan masuk di sini ada 2024 BF atau Black Friday kupon gitu kan. Nah ya udah, nanti di sini ada discount type-nya, ada tipenya fixed card discount, tadi kita pilihnya ini kan. Sebenarnya ada tipe-tipe lainnya, ada percentage discount, ada fixed product discount segala macam gitu. Kita pilihnya yang fixed card discount gitu ya. Nah, terus kurang lebih kayak gitu ya untuk cara gimana kita bikin kupon gitu di WooCommerce pakai WP CLI. Gampang kan? Nah, jadi kalau misalnya kita mau generate, mau bikin 100 kupon gitu, gimana caranya? Ya udah pakai perintah ini aja, nanti di loop, bikin shell script, di loop, terus udah selesai. Nggak perlu bikinin satu-satu atau bikin di database satu-satu, waduh repot banget gitu kan. Jadi enak loh di sini. Terus perintah lainnya ini untuk bisa ngeliat kuponnya, WP shop kupon get ini ya. Tapi mungkin kita cari yang paling enak ya, kita list dulu lah kuponnya. Ini ada perintahnya di sini, ntar clear dulu biar enak. WP WC shop kupon list dash fields. Sebenarnya nggak pakai fields juga bisa gitu, teman, semuanya nanti diambil gitu ya. Nih, sorry again, lupa kan usernya. Nih, tuh fieldnya ada kayak gini, cuman kan nanti diambil semua kan, kita nggak jelas tuh, jadi repot kan. Jadi enaknya adalah caranya kita pakai kayak gini, tapi kita pakai fieldsnya nih diambil. Kita butuh fields apa aja gitu, misalnya kayak di sini kita butuh ID, kode, amount, status, udah. Thread, nanti dia akan mengeluarkan. Oh, di sini ternyata di instalasi WordPress kita, WooCommerce kita ada ID segini, code-nya ini, amount-nya segini, statusnya gini gitu. Jadi lebih enak kan kalau misalnya setelah kita misalnya mau mengenerate 100 kupon, kita mau ngelihat kupon apa yang ada apaan aja, ya udah tinggal running perintah ini gitu. Itu ya. Nah, itu kurang lebih caranya kalau misalnya mau melihat listing kupon. Lalu kalau mau melihat detail kuponnya kayak gimana, ya udah tinggal ini perintahnya. WP WC shop kupon get ID-nya berapa? Ini kan ada ID-nya kan 17 ya. Ya udah dash user dengan 1 again. Gue juga nggak tahu kenapa di belakang ditambahin user 1, tapi ya udahlah ya. Nah, nanti baru dikasih lihat ininya
code-nya, amount-nya, statusnya, data expirations ya bla 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 sini. Atribut-atributnya apaan aja gitu lah ya. Kurang lebih gitu. Nah, terus habis itu cara memanage kupon. Nah, ini cara menghapus kupon gitu-gitu. Terus nah, sekarang kita managing customers. Nah, kalau di WooCommerce itu juga ada yang namanya customers. Jadi sebenarnya customer itu kurang lebih hampir sama kayak users. Jadi dia live-nya ada di users sebenarnya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau kita melihat itu customer di WooCommerce ada apa aja bisa kelihatan ya. WP WC customer list dash fields sama dengan ID, username. Dah itu dulu deh, itu kan. Oh sorry kan, lupa lagi gue. Usernya 1. Nah, oh di sini berarti sorry. Pencet lagi nih. Nah, di sini belum ada field username user satunya ya karena memang belum ada, belum kita buat gitu ininya ya, apa namanya, customernya. Sebenarnya customer itu adalah orang atau specific users yang ada di dalam WordPress, instalasi WordPress yang roles-nya adalah gue lupa customer gitu. Jadi coba-coba ya, nanti kita lihat di sini. Kita bikin dulu deh customernya. WP WC customer create di sini ya. WP WC customer create dash email misalnya sama dengan test at example.com dash first name John dash last name do dash username John do dash user sama dengan 1. Ini yang privilege-nya. Udah created customers ini, baru nanti kita bisa list customer ya. WP WC customer list. Lah. User sama dengan 1. Tuh, nanti dia akan ngasih lihat nih customer-nya ada siapa. Oh, ada customer namanya Jandu. Itu kan role-nya customer. Oh, role-nya namanya customer kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau create customer, apalagi kalau misalnya mau bikin contoh again dummy data pakai WooCommerce gitu, WP CLI, ya udah pakai perintah ini aja. Nih, perintah ini nanti tinggal dibikin aja terus nanti bisa diinin. Nanti kalau udah kita bisa pakai wildcard lagi untuk menghapus customer yang existing gitu. Jadi bisa thread kehapus lagi gitu. Jadi enak kan, cepet kita kerjanya gitu. Nah, itu terus managing customer, nih updating customer data, deleting customer ya, terus juga retrieving customer details. Coba misalnya ini kita lihat customer detail, misalnya WP WC customer get 6 user 1. Nah, nanti detailnya dia akan kasih lihat nih, ini kan memanjang gini kan, ini detailnya apa kayak gini, first name-nya siapa, last name-nya, avatarnya apa, kayak gitulah kurang lebih itu. Ya, ya kurang lebih gitulah ya. Ini ada perintahnya WPWC nih. Gue juga nggak tahu nih kenapa sih OBS gue berubah-berubah, tapi ya gitulah. Kayak gini lah ya. Nah, gitu kurang lebih. Terus di sini udah kita bisa lihat lagi, lanjut lagi managing product sekarang. Nah, tadi kan sebenarnya udah gue kasih contoh ya kalau misalnya mau bikin produk gitu kan. Tapi sekarang ini perintahnya untuk bisa bikin produk ya. Kayaknya gue nggak perlu demoin lah ya. Bisa dilakukan sendiri lah di sini ya. WP WC product list gitu nih, ngelist. Ini based on, kita bisa melakukan search gitu kan, judulnya apa, produk gitu. Bisa misalkan based on SKU, based on minimum price, maximum price gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak pakai ini ya, nggak pakai WordPress default dashboard gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya pluginnya itu terlalu banyak, lemot gitu kan ya, kita bisa ini ya, bisa lebih cepat pakai WP CLI gitu ya. Di sini. Nah, cara bikin create produk kayak begini pakainya, perintahnya. Managing product, updating, deleting, sama viewing product kayak gini, get, itu nanti bisa kelihatan. Nih ya, WP WC product misalnya. Contoh misalnya produknya Gmail di sini ID 15 ya. Coba kita ini lagi WP WC product get 15 dash tuh kan. Berubah lagi dia. 15 apa nih? Get 15 user dengan 1. Weh. Ini kalau mencet angka kayaknya gue berubah. Ya gitu lah ya. Nah, ini 15 ini.
Ya, kurang lebih gini nanti detailnya WPWC produk nanti akan keluar kayak gini, bla bla bla. Nah, itu. Ya, kayak gini. Detailnya nanti bisa kelihatan nih dia produknya kalau produk kan kalau dalam WooCommerce itu kan detailnya atau produk metanya kan ada banyak banget, apakah dia taxable, apakah dia virtual, apakah apa, nah, kayak gini-gini nanti bisa kita cek secara langsung di sini kayak pakai kayak gini perintahnya. Nah itu kurang lebih untuk viewing the product. Lalu lanjut lagi ke sini ada managing product attributes ya ini sekarang product attributes. Ya kayak gini lah kurang lebih lah ya. Ini ada kalau misalnya mau ngelihat produk attributes ada juga di sini bisa lihat perintahnya ini WP WC product attribute list user sama satu gitulah. Jadi nanti bisa ini kebetulan produk atributnya belum ada. Produk atribut itu adalah produk yang ada di sini nih. Misalnya kalau di sini edit. Nah, di sini nanti akan ada produk atribut di sini. Nah, di sini kan ada atribut nih. Kan karena gue nggak nambahin kan. Ya, contoh misalnya di sini dari color misalnya red itu kan save. Nah, nanti dia di sini kalau kita running perintahnya lagi dia harusnya udah ada. It's produk attributes list. Ini udah ke save belum? Color visible on the product page. Iya. Di sini WP product attributes list. Ya oke, nggak ketemu nih gue nih. WP WC product attributes list. Kayaknya dia ngelist nggak harus spesifik deh. Coba ya kita help dulu deh. Sini list all item atau enggak kita perintahnya di sini help aja. Di sini create list all items bla bla bla. Get a single item. Kayaknya harus ditambahin lagi deh ininya produk attributes-nya gitu. Ya, tapi kurang lebih kayak gitulah. Coba-coba sendiri lagi yang saya produk attributes ya. Kalau produk attributes harusnya di sini. Gue nggak tahu deh gitu. Mungkin ada error atau apaan. Mungkin bisa kalau komentar di bawah. Mungkin gue salahnya di mana ya biar kita bisa sama-sama belajar gitu di sini. Nah, oke, di situ itu di sini ada updating produk attributes. Caranya juga kayak gitu caranya. Nah, sama aja di sini juga deleting produk attributes kayak gitu. Nah, terus managing product attributes lagi. Ini get untuk detailnya, list lagi. Oh, nih. Coba ya. Ini tadi kayaknya gini sih menurut gue. Ini tetap list 15 dash. Astaga. Ininya pecah-pecah mulu nih. Gak biasa. User sama dengan 1. Iyalah. Nih. Too many positions argumen berapa nih? Post ID-nya 15. Ya mungkin bisa coba sendiri nih. Komen gue nih salah nih yang ini nih. Bisa dicek lah guys ya. Apa namanya produk attributesnya kenapa nggak muncul di sini gitu. Nah itu terus habis itu lanjut lagi managing produk kategori. Nah kalau produk kategori cuman kayak gini doang sih sebenarnya. Nanti tadi kita udah sempat nambahin produk kategori gitu kan. Jadi caranya tinggal WP WC product cut list gitu. Nanti dia akan ngeluarin list of produk kategori. Yalah. User sama dengan 1 biasaan gitu. Nah, nanti dia akan keluarin teknologi and categorize ini hampir sama kayak tadi untuk melakukan pengecekan taksonomi term list dari produk cut gitu. Nanti keluarnya sama kok. Nah, ini kalau misalnya mau melakukan search bisa begini, create begini, update begini gitu ya. Nggak perlu gue contohin lah ya. Delete gini, get gini, parent kategori. Kalau misalnya mau bikin nesting nih kayaknya produk cut update gitu ya, misalnya bikin parent kategori kan dia bisa bikin parent kan kategori itu, jadi bisa bikin kayak begini. Terus managing product tag juga sama, bisa bikin product tag kayak begini ya, kurang lebih sama lah. Kalau product tag tuh ini ya di sini ya product text ini sama juga taksonomi juga, cuman bedanya ini adalah tag. Jadi kalau di productsnya misalnya di sini kita bisa nambahin tag, add nih product text di sini. Kalau ini kan kategori, ini tagnya apa gitu. Untuk mempermudah untuk membuat search-nya jadi lebih gampang gitu doang. Nah ini ya nanti bisa dicoba sendiri lah perintah-perintahnya. Managing product tag kayak gini, update, terus juga delete kayak gini, viewing product tag gitu. Nah sekarang order gitu kan. Kalau order tuh misalnya di sini ada
Kalau customer melakukan order kan pasti di sini kan. Nah, capek banget kita kalau misalnya mau bikin ordernya satu-satu gitu. Waduh, PR banget, lama gitu. Nah, jadi kita bisa bikin pakai WP CLI, perintahnya tinggal jalanin WP WC shop order list. Ini kan belum ada ya. Kita bikin dulu lah ya. Create misalnya dash customer misalnya sama dengan satu dash line items sama dengan di sini nih, harus agak-agak ribet nih bikinnya nih. Ini sorry, ini product underscore ID titik 2 15 kuantitinya titik 2 sama dengan 2 misalnya, dah. Terus dash status sama dengan pending. Nanti di sini dash user sama dengan 1. Nah, itu kurang lebih perintahnya lah. Customer parameter, customer ID, alah. Sorry. Customer underscore ID, dah. Nah, nanti dia akan membuat order baru dengan customer ID ini, dan produk yang dibeli adalah ini, status pending gitu ya. Jadi kita lihat di sini kalau kita refresh, ntar dia ada order by admin, pending payment, di sini produknya dibeli Gmail, ordernya 2, harganya segini gitu. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, di sini ini perintahnya yang di sini. Nah, kalau kita udah bikin nih, terus kita mau ngelihat ininya, ya udah tinggal running aja perintahnya gini. WP WC shop order list, dah gitu doang. Kalau mau dibikin pakai fields, lupa. Nah, ini kan agak ribet ya. Kalau misalnya mau dibikin agak-agak rapi, misalnya fields-nya pakai ID, status, itu kan total. Nah, gitu aja deh. Nah, kelihatan tuh ID-nya, statusnya apa, dan totalnya berapa gitu. Detailnya kayak gimana bisa dibikin kayak gini ya. Terus habis itu kalau misalnya mau dibikin spesifik atau set of filter kayak status, habis itu spesifik email yang beli siapa, bisa pakai kayak ginian search-nya. Terus habis itu lanjut lagi managing order. Nih kalau mau nge-update, mau get, mau delete, kurang lebih caranya kayak gini lah ya. Nah, ya kurang lebih sih itu sih. Ini sebentar, ada lagi nggak ya? Gue lihat. Sip. Ya, kurang lebih gitu sih guys. Jadi kalau menggunakan WP CLI ini kita bisa dengan mudah menambahkan banyak-banyak pekerjaan-pekerjaan repetitif. Tadi misalnya mau bikin shop order banyak, itu bisa dilakukan dengan cara kayak gini gitu ya. Nah, dibandingkan dengan menggunakan dashboard, kalau gue sih pribadi sih, ya gue sih mah mendingan pakai kayak ginian sih, cepet gitu ya, daripada harus melakukan insert satu-satu gitu. Kalau apalagi kalau mau bikin ordernya ada 100, mau bikin usersnya tes dummy datanya harus 50, aduh repot banget gitu. Jadi kalau pakai WP CLI itu bisa jadi lebih efektif. Terus juga mau melakukan maintenance juga akan lebih efektif kalau pakai WP CLI ini gitu ya. Nah, untuk WP WooCommerce sendiri, again kita bisa menggunakan bantuan perintah WP WC strip help untuk melihat isi dari perintah-perintah turunannya apa, turunan komennya apa gitu. Misalnya kayak di sini ada komen untuk tadi misalnya produk gitu kan, kita bisa minta help lagi, bisa WP WC product help gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang mungkin gue jelasin agak-agak kurang tadi ada beberapa yang nggak bisa gitu, misalnya bisa dilihat lagi di sini ya, detailnya di sini tuh. Jadi WP WC product sini secara detail bisa kelihatan gitu. Nah, jadi paling ya kurang lebih itu aja sih geng, soal masalah yang bisa gue sampein di kurang lebih video ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah-salah tadi, mungkin kita bisa bareng-bareng diskusi gitu, kira-kira apa nih salahnya gitu. Terus juga ya menurut gue pribadi WP CLI ini sangat-sangat membantu kehidupan gue ya, untuk bisa memanage WordPress sites gue gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah memanage seratusan website gitu kan, terus juga ada beberapa yang pakai multi sites, harus diupdate tiap bulan gini, ada spesifik tanggalnya tertentu, aduh pusing pala kan. Jadi ya kayaknya akan lebih sangat
efektif dan efisien kalau misalnya kita bisa running script ini secara langsung gitu, atau menggunakan WebAPI CLI ini secara langsung. Tadi kan udah kelihatan lah fungsi-fungsinya apaan gitu ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa untuk bantu share, like, comments, dan juga bantuin subscribe kalau misalnya suka sama model video ini. Di sini ada website gue juga, daunsaudara.com, kalau mau ngobrol-ngobrol, mau diskusi sama gue, terus mau ya ada apaan lagi bisa collab, bisa di situ lah ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Sip, oke, bye.